Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat peternak milenial, peserta pelatihan online usaha peternakan kambing domba untuk pengungkap pada kandang uang angkatan ke 328 ya. Di live Zoom yang terakhir hari ini, setelah kemarin hari pertama kita ngobrol-ngobrol tentang pakan, kemudian di malam yang kedua bareng Dr. Sultan ngobrol bab kesehatan hewan, tentang penyakit dan sebagainya. Lanjut di live Zoom terakhir, kali ini kita bahas terkait dengan ini ya, model bisnis ataupun manajemen pemasaran, bagaimana cara pemasaran yang efektif ya, dan juga tentunya dengan sumber daya yang ada kita bisa membuat peternakan kita ini punya cash flow yang bagus, punya ini pemasukan yang bisa diandalkan. Nah, inti dari materi peternak pengusaha milenial adalah bagaimana teman-teman peternak ini selain ini ya, peternak berdasarkan kesukaan, yang pasti nomor satu adalah senang dulu, mencintai pekerjaan, mencintai usahanya, kambing dombanya dan sebagainya. Karena membangun bisnis itu sama dengan kita merawat ini ya, merawat anak ya. Jadi kalau bukan kita yang merawatnya dengan sungguh-sungguh, ya dia kan tidak akan maksimal hasilnya. Makanya perlu usaha-usaha yang mana bisa berpengaruh positif terhadap tadi perkembangan dari usahanya. Nah, inti dari usaha kambing domba, selain tadi biasanya kan banyak sekali alasan-alasan teman-teman peternak-peternak pemula untuk menerjuni usaha kambing domba. Ada yang pengen hobi dulu, pengen hanya sekedar hobi, hanya sekedar untuk mengisi kesibukan dan sebagainya. Namun kalau ini berkaitannya dengan bisnis, maka yang paling penting adalah aliran keuangan atau sumber-sumber pemasukan yang harus diperhatikan. Nah, di peternakan peternak milenial, apa saja sumber-sumber pemasukan yang bisa dimainkan? Yang pertama adalah dari sektor hulu. Dari sektor hulu, kalau teman-teman pemula mungkin banyak bertanya, kalau pemula enaknya kita main di breeding dulu atau fattening atau yang lainnya. Kalau untuk belajar produksi, belajar bagaimana cara mengolah kambing domba yang baik dan benar, yang mengetahui siklusnya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, yang perlu teman-teman lakukan adalah breeding. Nah, jadi breeding ini komplit banget, soalnya teman-teman akan mengalami fase bagaimana domba itu atau peternak kambing itu mengalami proses kawin, kemudian mengandung selama 5 bulanan, kemudian nanti akan lahir, bagaimana SOP kelahirannya, kemudian bagaimana cara merawat cempenya, kemudian nanti bagaimana cara menggemukkan induknya lagi setelah proses melahirkan, biasanya kan kurus, itu seperti apa proses flushingnya, kemudian sampai bagaimana dia kawin lagi. Terakhir adalah bagaimana cara menjual cempe-cempe ataupun bakalan-bakalan tadi, apakah perlu dijual ataukah perlu dipertahankan untuk dijadikan sebagai indukan atau sebagai pejantan seperti itu. Nah, jadi untuk masalah teknis biasanya seperti itu, perlu waktu sekitar 1-2 tahun. Biasanya rataan kalau mitra-mitra kami di kandang uang perlu waktu 1 tahun puasa lah ya. Puasa belajar teknis ini sekitar 1 tahunan untuk proses penyesuaian, mengetahui pola sukses pemberian pakan, pola sukses penanganan penyakit, pertolongan pertama dan sebagainya, ataupun mempraktekkan ilmu yang sudah didapat selama proses pelatihan. Itu perlu waktu sekitar biasanya setahunan. Nah, ini makanya perlu diperhatikan. Nah, untuk tadi ya, sembari kita belajar teknis, maka ya perlu, kalau kita bisnis perlu juga istilahnya sumber-sumber pemasukan, juga perlu juga sumber pemasukan, yaitu bisa dimainkan kalau di sisi hulu adalah dengan cara trading. Nah, jadi
sebelum antara trading ini adalah metode penjualan. Jadi langsung jual tanpa melalui proses penggemukan ya. Jadi biasanya hanya membuat kandang kita sebagai showroom. Nah, langkah yang paling gampang adalah momen trading ini adalah ketika waktu kurban. Jadi kalau kurban jangan sampai teman-teman tidak partisipasi. Nah, minimal meskipun nggak banyak, kita bisa berlatih untuk percaya diri. Percaya diri menjual hasil ternak ataupun menjual domba ataupun kambing yang kita pelihara, entah itu hasil dari proses produksi kita ataupun dari supplier ataupun dari pihak luar. Untuk apa? Untuk memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri kita itu bahwa kita adalah sebagai pengusaha peternakan. Kita punya peternakan, kita punya kambing. Jualnya kemana? Ya minimal teman-teman jual ke sanak keluarga, yang mana setiap kurban insya Allah yang mampu pasti mereka akan ini ya, akan melakukan ibadah kurban, dan ini bisa jadi target pasar ataupun prospek untuk kita tawari domba yang mereka butuhkan. Nah, jadi mainnya di kurban. Jadi pas banget kalau misalnya teman-teman ada yang sudah mulai beternak, entah itu breeding ataupun yang lain, nanti di bulan-bulan puasa ataupun Idul Fitri ini saat yang tepat untuk teman-teman nyetok. Teman-teman apa istilahnya membeli domba atau kambing yang nanti siap dijual di hari kurban. Kenapa? Karena di hari kurban ini harganya relatif jauh lebih bagus. Harganya sangat ini ya, sangat menarik karena memang kebutuhannya sangat tinggi di hari itu, dan ini jadi momentum yang istilahnya penyemangat. Kalau teman-teman bisa berhasil melewati momen kurban, biasanya nanti peternaknya jauh lebih semangat karena modalnya ini bisa kembali ya, modal kerjanya bisa bertambah otomatis. Nah, sebelum kita membeli apa istilahnya tadi ya, hewan untuk kurban, langkah yang utama yang perlu dilakukan adalah survei terlebih dahulu. Nah, survei apa? Survei mengenai kebutuhan calon target pasar kita. Nah, jadi setiap daerah beda-beda. Ada daerah yang sukanya kambing Jawa, ada yang daerah yang sukanya domba, ada yang daerah sukanya apa istilahnya kambing Jawa yang warnanya merah, warnanya hitam. Kemudian paling penting adalah budget. Jadi kalau saya sendiri di Madiun, kami punya data bahwa kalau hari kurban biasanya yang paling laris dibeli itu adalah yang harga domba ataupun kambing 2,5 sampai 3 jutaan. Itu yang paling laris. Makanya kami sendiri kalau di hari kurban ya paling jualnya di angka tadi mulai 2 sampai 3 jutaan. Kenapa kok kita pilih yang seperti itu? Karena ya itu yang paling laris, yang paling gampang untuk dijual, dan pelanggan-pelanggan tetap kami ya rata-rata membelinya budgetnya segitu. Nah, ini survei terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman misalnya surveinya kemana Mas? Ya bisa ditanya ke sanak keluarga yang kemarin tahun lalu kurban, kira-kira belinya kambing ataupun domba, bisa ditanya, oh sukanya kambing. Kalau di Madiun sini sukanya orang-orang kambing. Makanya kalau pas hari kurban, saya lebih banyak nyetoknya kambing daripada untuk domba. Kemudian budgetnya berapa? Nah, itu harus ditanya dulu. Kemudian selain itu, misalnya teman-teman mau mainnya B2B, bisa surveinya ke ini ya, takmir masjid. Jadi misalnya teman-teman misalnya aktif di masjid, bisa tanya takmirnya kemarin yang titip kurban, misalnya ada kurban kolektif dan sebagainya, itu biasanya anggarannya berapa. Nah, dapatnya sekitar gedenya seberapa. Nah, ini bisa teman-teman survei terlebih dahulu untuk tadi memutuskan kita mau beli kambing yang harganya berapa untuk jadikan bakalan. Biasanya kalau kami di kandang uang, kami masuknya biasanya puasa atau Idul Fitri ya, untuk tadi trading. Jadi hanya fokusnya bukan pengemukan. Jadi sudah beli kambing-kambing yang sudah jadi, yang sudah pokoknya yang sudah siap potong, sebenarnya tinggal kita poles aja di sini. Kita mandikan, kita kasih nomor, difoto satu persatu, itu biasanya karena budgetnya hanya 2,5 sampai 3 juta, konsumennya paling belinya mentok di angka 2 jutaan. Nah, beli apa istilahnya, beli bakalannya 2 juta, 2.200.000 sampai 2,5. Nah, nanti harapannya bisa laku di angka tadi 2,5 sampai 3 juta di hari kurban. Seperti itu. Jadi tentunya biar untuk menarik ada promonya, ada mungkin fasilitas tambahan, bonus, atau mungkin gratis pengiriman dan sebagainya. Nanti bisa diutak-utik sendiri seperti itu. Nah, ini untuk menambah percaya diri ya, menambah insting berbisnis di kambing domba. Itu bisa lewat
tadi lewat trading terutama pada saat kurban. Nah, kemudian kalau misalnya pengen kalau kurban kan tahunan, kalau untuk bulanan gimana Mas? Kalau bulanan yang paling gampang adalah sebenarnya bermainnya di fattening. Nah, cuma fattening ini masalahnya kompleks banget. Kompleksnya ini mulai dari pemilihan bakalan yang kontinu, kemudian pakan, kemudian juga pemasaran dan sebagainya. Nah, ini kalau dikerjain sendiri biasanya sangat kompleks. Nah, makanya kalau kami sarankan buat teman-teman misalnya pengen main pengemukan, yang paling aman adalah bermitra. Di daerah teman-teman biasanya ada peternak-peternak besar, ada peternak-peternak yang dia biasanya buka kemitraan, itu lebih baik diikuti aja, dicoba untuk mengikuti. Nggak usah banyak-banyak, belajar aja dulu sistemnya seperti apa, cara pemeliharaan seperti apa, dan manut aja sistemnya seperti apa. Itu nanti yang penting adalah teman-teman dapat penghasilan bulanan, biar lebih semangat lagi. Seperti itu. Nah, nanti kalau pengen lebih Mas, pengen hasilnya maksimal, sebenarnya mainnya adalah dengan cara penambahan induk. Jadi biasanya satu pejantan tuh bisa untuk 25 indukan. Cukup banget untuk 25 bahkan sampai 40 indukan dengan teman-teman modal satu pejantan tuh bisa banget. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya 40 indukan lebih, insya Allah sudah cukup banget untuk bayar karyawan, untuk apa istilahnya operasional pakan dan sebagainya, insya Allah sudah cukup. Nah, tapi untuk kita bisa sampai 40 indukan itu perlu skill, perlu pengalaman memelihara dari yang sedikit dulu. Nah, jadi kebanyakan peternak yang bermodal, yang punya modal, biasanya mereka merekrut anak kandang, kemudian langsung kambingnya banyak. Itu bukan malah berhasil, harapannya kan biar untungnya banyak. Tapi biasanya masalahnya malah makin banyak. Terus itu perlu latihan terlebih dahulu. Kemudian jangan masalah berikutnya, selain tadi ya sumber pemasukan, sebenarnya ada masalah ataupun kunci sukses ya dari suatu peternakan itu adalah sebenarnya dari anak kandang atau ABK lah. Kalau kami nyebutnya ABK, anak buah kandang, ini penting banget sebagai penentu kesuksesan, terutama dalam hal pemeliharaan ternak, penjagaan hewan ternak dan sebagainya. Perlu SDM yang unggul, atau istilahnya perlu di-upgrade terus setiap saat. Makanya kami biasanya sering briefing, memberikan pelatihan ataupun juga mengirim studi banding, bahkan kalau perlu adalah di proses magangkan. Jadi sebelum teman-teman terjun di dunia peternakan, ada kalanya atau misalnya teman-teman nggak bisa sendiri ya, menangan sendiri, atau pengen berpartner ataupun pengen merekrut anak kandang, sebaiknya ada budget untuk teman-teman menyekolahkan, bisa lewat pelatihan ataupun kalau yang paling efektif adalah proses magang. Nah, biasanya kami di Kandang Uang sering menerima ini ya, anak-anak magang, terutama dari kiriman dari owner-owner yang pengen meningkatkan skill ataupun kualitas SDM dari anak magang tadi. Biasanya dimagangkan di sini 1 bulan. Kalau di kami biasanya menerima minimal 1 bulan kerja. Nanti makannya biasanya ikut kami. Jadi owner tinggal ngasih bulanan aja buat mereka. Jadi karena kalau magang di tempat kami kan tidak membayar dan tidak dibayar. Nah, seperti itu. Jadi mereka tingkatkan skill-nya dulu, setelah 1 bulan nanti baru pulang langsung siap untuk eksekusi domba ataupun kambing yang ada di milik bosnya di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa, karena kita sebagai pengusaha milenial ya, pengusaha ternak milenial, saya lebih senang bilang pengusaha ternak ya, bukan peternak. Nah, karena memang kalau pengusaha ini selalu ada nilai bisnisnya. Teman-teman juga bisa untuk menambah pemasukan, bisa juga memanfaatkan urin ataupun kohi. Nah, ini jangan sampai tidak dimanfaatkan, bisa ditampung, diolah, bisa dijadikan pupuk ataupun minimal dikarungin aja, itu sudah punya nilai jual yang lebih, terutama untuk segmen petani pekebun seperti pekebun durian, yang punya kebun buah-buahan. Mereka biasanya sangat membutuhkan kohi ataupun kotoran hewan untuk sebagai pupuk, seperti itu. Kemudian juga tadi karena kita sebagai pengusaha milenial, maka perlu identitas, perlu nama farm ataupun nama peternakannya perlu kita perlu kita bangun juga, biar orang kenal, biar orang tahu, biar ada pembeda antara farm kita dengan farm yang lain tuh bedanya apa.
mungkin dari segi produksinya, pelayanannya, kemudian dari fasilitasnya dan sebagainya. Ini perlu ada nama, perlu ada identitas atau istilahnya brand atau merek. Nah, ini penting banget karena nama adalah doa ya. Jadi mungkin bisa dinamakan, kalau tempat saya ada namanya kandang uang, mungkin ada farm apa dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan, nanti kalau perlu dibuatkan logonya yang menarik, dipasang papan nama dan sebagainya biar orang pada tahu, oh ternyata ini ya farm kita juga menjual ternyata di sini ada farm juga menyediakan domba-domba maupun kambing yang siap potong dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita tahu bahwa aliran uang itu masuknya dari kanan, dari sisi marketing, bukan dari sisi hulu. Jadi kalau kita ngarit tiap hari itu sebenarnya sebagai owner kita nggak dapat bayaran. Nah, kita dapatnya bayaran kalau kambingnya laku dijual. Nah, karena sebab itu biasanya di awal-awal trading ini sangat penting. Nah, biasanya kalau yang bisa jadikan bulanan dan untungnya agak lumayan adalah yang bisa kami lakukan adalah jual akikoh. Nah, jadi akikoh ini jadi bisnis turunan dari kambing domba, yang mana kita bisa menjual kambing itu dalam keadaan sudah matang ataupun sudah jadi masakan. Kalau dulu awalnya sebelum saya terjun di dunia akikoh, ada divisi akikoh di sini yang saya lakukan adalah jadi reseller dulu. Jadi saya menjualkan paket-paket akikoh dari lembaga-lembaga dari Madiun. Setelah saya bisa menjual, caranya dijual seperti ini, ternyata spek kambingnya seperti ini, baru saya masukkan dalam arti kalau ada pesanan saya ambilkan kambingnya dari tempat saya. Nah, karena biasanya untuk masuk nyuplai ke lembaga akikoh ataupun ke warung sate dan sebagainya itu agak susah karena mereka sudah punya supplier masing-masing. Nah, dia sudah punya supplier yang mereka percaya. Oleh sebab itu biasanya saya jual retail, nanti kalau ada pesanan kambingnya karena sudah kita tahu speknya dari tempat kita. Nanti kita hanya bayar biaya masak aja. Seperti itu. Nah, itu saya lakukan sampai hari ini. Jadi kalau hari ini ketika ada pesanan akikoh sebenarnya kami tidak punya tim ini ya, tim masak tidak punya. Kita lemparkan pihak ketiga. Jadi ada saudara yang bisa masak ya kita lemparkan ke mereka, kita hanya fokus untuk jual kambingnya aja. Tapi tentunya karena kita jual jasa ya, jual produk yang sifatnya olahan, maka kita dapat untung double. Jadi untung dari akikohnya, dalam arti kita jualan masakannya, juga untung dari kambingnya. Jadi pemasukannya bisa lebih oke lagi. Gitu. Jadi pada intinya pengusaha milenial itu dituntut harus kreatif, harus ulet, pantang menyerah, nggak gampang baper, nggak gampang emosi atau frustasi. Jadi santai aja, belajar pelan-pelan. Yang pasti untuk belajar teknis ini tidak bisa sekejap, tidak hanya bisa ikut pelatihan tiba-tiba langsung pinter. Enggak, seperti itu. Kita perlu jam terbang, perlu waktu yang cukup untuk bisa tahu pola sukses yang kita usahakan. Nah, sedangkan untuk pemasukan ataupun sumber-sumber keuangan, kuncinya adalah di trading, kuncinya adalah di perdagangan, kuncinya adalah di jualan. Makanya kita harus juga belajar jadi penjual yang baik, belajar jadi pelayan yang baik, melayani setiap tamu-tamu yang ada di kandang kita, bagaimana kita bisa juga percaya diri menawarkan produk-produk yang ada di farm kita untuk menambah sumber-sumber pemasukan bagi farm kita, seperti itu. Itu saja yang bisa kita sharekan di awal sesi diskusi ini. Selanjutnya kita akan diskusi dan juga tanya jawab sampai nanti di jam berapa ya? Jam 10-an lah. Monggo teman-teman yang pengen diskusi silahkan. Ini juga ada ini ya, bapakan mungkin dan sebagainya yang pengen ditanyakan bisa juga nggak apa-apa di forum ini. Kita buka satu persatu monggo. Assalamualaikum Mas Koir. Waalaikumsalam. Mas, saya mau bertanya tentang di level bisnisnya. Memang saya belum ada pengalaman di bidang di breedingnya ini.
belum ada kandangnya juga. Memang baru mau berbisnis tentang kandang. Kita sih udah ada lahan di daerah Purwokerto, Banyumas sana. Eh, Memang yang akan mengelola sih adanya ABK. Memang yang tadi berkata tentang magang, itu juga kami mungkin perlu untuk dimagangkan dalam waktu 1 bulan ya. Nah, setelah itu ketika dia sudah eh, mengenal tentang breeding dan segalanya, apakah sistem penggajian untuk ABK itu dengan omset bulanan itu bisa menutupi biaya operasional dulu gitu untuk sementara awal, apa nunggu waktu 1 tahun baru kita bisa up gitu Pak. Itu aja sih Mas. Jadi, untuk ini ya, ABK ataupun ini ya SDM. Jadi terutama terkait dengan penggajian. Jadi banyak banget problem-problem di lapangan ini terkait dengan ini penggajian dan sebagainya. Jadi kebanyakan kan mainnya ini ya, kalau di produksi ini perlakuannya berbeda dengan di marketing. Nah, kalau di marketing, di orang-orang marketing seperti CS, saya dan sebagainya ini, saya mainnya sistemnya persentase. Jadi sebenarnya itu pihak ketiga yang kita bekerja sama sejak beberapa tahun terakhir, mereka pemasukannya ataupun bulannya itu berdasarkan persentase omset, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk produksi ini berbeda perlakuannya. Jadi kalau kami sendiri melihat dari pengalaman-pengalaman di lapangan, orang produksi itu perlu kepastian, perlu apa istilahnya ya, kecukupan dalam hal finansial, dalam arti keperluan untuk bertahan hidup. Karena banyak banget kasus di lapangan dengan metode bagi hasil ya, bagi hasil seperti itu ini ya, meskipun sebenarnya dapatnya sangat besar, tapi mereka tidak bisa nikmati setiap bulan. Nah, padahal sebenarnya setiap bulan kan mereka juga butuh makan juga butuh pemasukan juga, seperti itu. Akhirnya apa? Efeknya biasanya kepada performance. Performance-nya menjadi apa istilahnya, tidak maksimal. Karena apa? Mereka tidak tenang. Masih apa istilahnya, masih kebutuhan makannya, kebutuhan bulanannya itu tidak tercukupi. Nah, seperti itu. Karena masih misalnya bagi hasil masih nunggu anaknya lahir. Ya kalau lahir, kalau nggak lahir kan kasihan. Dia sudah ngarit, sudah apa istilahnya bekerja keras ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, makanya kalau sekarang kalau sistem kami di kandang uang kita modelnya model gajian ya atau sifatnya upah. Jadi ada upah dasar misalnya upah ini berlaku nggak terlalu gede, tapi istilahnya cukup untuk mereka bisa ini ya, bisa bertahan hidup, bisa tenang dalam hal berproduksi. Selanjutnya nanti kita bisa berikan bonus, bisa berikan apa istilahnya reward, bisa berikan hadiah mungkin apa dan lain sebagainya. Misalkanlah katakanlah kebutuhan pokok mereka untuk hidup per bulan karena mungkin populasinya masih sedikit ya, populasinya masih belum belum banyak dan mereka juga masih latihan mungkin hanya sekian juta atau 1 juta mungkin. Nah, itu untuk pegangan cash mereka. Nanti mungkin setiap bulannya kita support biar makannya nggak kekurangan, kita kasih beras misalnya atau kasih telur dan sebagainya, minyak goreng dan sebagainya, sembako lah seperti itu. Nah, kemudian mungkin ketika sudah beranak, beranak ternyata hasil anaknya bagus dan bisa dijual dengan harga yang oke, baru kita kasih bonus. Ya, itu jauh lebih jalan daripada kita modelnya hanya bermain di sistem omset ketika atau bagi hasil ketika ada ternak yang terjual. Nah, itu biasanya malah membuat anak kandang ini atau orang ABK ini menjadi nggak tenang, nggak pasti karena mereka bukan pengusaha, mereka adalah sebenarnya pekerja. Nah, sedangkan kalau kita kan udah biasa pengusaha kan, ya ada kadang kalau rugi itu pasti. Nah, kalau untung itu belum pasti. Jadi udah mentalnya sudah siap kalau rugi kita harus ngapain, kalau untung kita harus ngapain. Tapi kalau pekerja ataupun ABK ini tidak sampai segitu ya. Pengennya mereka itu hidup normal, hidup layak, hidup cukup. Kalau ada rezeki ya alhamdulillah seperti itu. Itu sih Mas. Dan nanti ini berkaitannya nanti dengan apa ya? Saya dengan keamanan, dengan keamanan ternak kita. Karena saya pun juga nitip-nitip juga ke peternak ya, ke desa-desa gitu ya. Sekarang sistemnya mainnya sistemnya upah, jadi lebih pasti. Ini 1 ekor sebulan sekian puluh ribu misalnya. Kita kasih titip berapa puluh ekor gitu aja. Itu jauh lebih jalan, mereka lebih semangat dalam berusaha dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang belum pasti.
hasilnya seperti itu. Oke, saya setuju Mas Koir. Tapi yang saya belum ada pandangan adalah semisal kita punya timeline, Mas, misal dalam saat ini dimulai dengan 10 kambing yang akan di-breeding, itu dalam jangka 1 tahun apakah udah bisa kita menjual, dapat berapa? Ada nggak semacam simulasi yang bisa kita ada gambaran gitu untuk memulainya? Oke. Jadi saya perhitungan simpelnya kita pakai sistemnya domba-domba ataupun kambing-kambing biasa lah, kambing-kambing Ya. biasa, kambing-kambing yang fokusnya ke pedaging. Nah, jadi jualnya jual siap potong seperti itu. Sebenarnya secara simpel simulasinya adalah dalam rasionya. Biasanya rasionya itu dalam 10 induan itu ada yang satu ada dua, atau biasanya kita nyebutnya 1,2. Nah, jadi biasanya satu pejantan tuh ada satu indukan tuh ada yang lahir 1 sampai 2. Jadi misalnya kalau indukan 10, biasanya anakannya minimal 12 ekor. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita bagi dua, Mas, dibagi dua misalnya jantannya 6, betinanya 6. Nah, nanti kalau dalam 1 tahun, kalau karena beranaknya tadi 5 bulan ya, berarti 1 tahun itu rata-rata sudah umurnya di umur berapa? 6 bulanan lah ya, sudah jadi darah-darah dan sebagainya. Nah, kalau darah-darah seperti itu kalau bagus biasanya minimal harganya 800.000. Nah, tinggal kalikan aja 6 kali 8 4.800.000. Kemudian untuk jantannya biasanya di angka 1 juta sampai 1 juta lebih biasanya. Bisa 1,2 tergantung nanti kualitasnya seperti apa. Nah, ini tinggal kalikan aja. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk skala 10 ekor, nah ini masih sangat kurang dalam arti kalau jenengan ambil langsung hasilnya itu akan dirasa kurang. Ya, makanya kami selalu menyarankan ke peternak, mitra-mitra kami di 1 sampai 3 tahun awal, 2 tahun awal lah, 1 sampai 2 tahun awal di 3 kali periode, uangnya jangan diambil. Jadi semua domba ataupun kambing dijual semua, anak-anak tadi, langsung diberikan indukan lagi. Nah, jadi langsung diberikan indukan lagi. Sampai berapa targetnya? Biasanya kita menargetkan 40 indukan. Nah, jadi sampai 40. Kenapa kalau 40 induan? Sebenarnya kita ya berkaca dari ini ya, kalau di Islam sendiri ada batas ini ya, batas nisab dan haul untuk kambing atau domba kan minimal 40 ekor dipelihara selama 1 tahun. Nah, jadi minimal 1 tahun. Biasanya kan kalau yang dipelihara 1 tahun kan otomatis induan. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah punya kewajiban untuk berzakat. Kalau sudah bisa berzakat otomatis sudah kaya kan gitu. Sudah cukup kehidupannya. Seperti itu. Makanya di awal-awal biasanya seperti itu. Jadi misalnya anakannya 6 dijual semua dapat misalnya 4 induk atau tadi anak 12 misalnya bisa dapat 6 induk, bisa dapat itu dilipat gandakan dulu. Terus seperti itu terus. Sambil mencari pola suksesnya tadi. Nah, enaknya kita bertahap adalah kita tahu pola suksesnya seperti ini. Misalnya di periode pertama dari 10 induk yang mati anaknya misalnya katakanlah 3 ekor. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana di periode kedua targetnya adalah jangan sampai ada yang mati. Seperti itu. Untuk nambah indukan lagi. Induknya bertambah terus seperti itu. Nah, nanti sampai sampai 40 ekor dan itu otomatis tidak akan menambah modal. Jadi kita hanya bermain dari modal yang ada ya kita kembangkan terus. Nah, dan kalau main di breeding ya tadi modelnya sifatnya investasi. Jadi kita harus siap menang juga harus siap kalah. Nah, makanya kalau punya modal, misalnya Mas Teguh punya modal 100%, nah itu jangan di apa habiskan semua di breeding. Dibagi, ada yang breeding berapa sesuai kemampuan, yang lainnya adalah untuk trading. Untuk tadi kita jual ecer, kita manfaatkan momentum kurban, kita manfaatkan orang-orang yang butuh akikoh dan sebagainya seperti itu. Atau mungkin untuk produksi pakan mungkin atau produksi pupuk dan sebagainya. Sehingga kita dapat income dari bisnis yang lain, tapi itu masih dalam satu koridor, masih dalam satu area bisnis di peternakan. Dan tadi pastinya akan ini ya, kita dari satu SDM itu bisa handle semua. Karena misalnya breeding kita hanya butuh pakan, misalnya katakanlah silase, kita sudah pakai silase ngaret paling seminggu sekali atau 1 bulan sekali kita bikin pakan. Setelah itu masih banyak waktu nganggurnya, masih banyak waktu yang bisa diberdayakan untuk jadi duit. Nah, dengan cara mungkin berproduksi pupuk,
berproduksi pakan mungkin ataupun yang lainnya dan sebagainya, seperti itu. Itu cara yang selama ini pola sukses yang kami, terapkan di sini di kandang uang dan juga di mitra-mitra kami. Jadi, yang awalnya dari 10 induk sekarang sudah jadi 20, kemudian yang 20 sekarang, sudah mulai beranjak ke 40. Itu semuanya masih nggak diambil hasilnya, jual belikan indukan lagi, jual belikan indukan lagi, seperti itu. Nanti kalau sudah mentok, sudah gede, banyak tadi uangnya banyak, nanti bisa pertambahan kandang. Nah, nantinya tapi kan pertambahan populasi ini juga diiringi dengan SDM yang juga sudah naik kelas kan gitu. Nah, bukan tiba-tiba langsung jenengan karena 40 udah skala ekonomis, nah, langsung aja saya beli 40. Ternyata SDM-nya hanya bisa handle 5. Ini kan jadi masalah nanti malahan. Seperti itu. Optimalnya ABK-nya misal ada 40, ABK 2 cukup ya? Nah, cukup banget. Jadi kalau ABK memang sebenarnya minimal 2. Untuk apa? Satu biar gantian hari libur. Jadi biar apa istilahnya satu bisa istirahat, satu nggak bingungan. Tapi kalau bagian satu kasihan biasanya. Nah, dan juga nanti bisa bagi tugas. Jadi kalau bisa ABK ini fokus, satunya misalnya ngurusin kandang, satunya ngurusin pakan. Nah, jadi ini ya apa misalnya katakanlah jangan di ini ya, atau misalnya bisa tandem seperti itu. Nah, itu enak banget. Tapi misalnya kalau main satu aja nggak apa-apa Mas, misalnya punya satu ABK aja nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya butuh pakan, butuh proses silase, butuh giling pakan, jangan ambil dari pihak luar, pakai outsource. Jadi kayak saya sekarang kalau karena populasinya gede banget, sudah 200-an lebih yang ada di sini, saya ngasih pakan aja udah capek banget untuk nimpal kotoran, kemudian apa bikin silase, saya pakai pihak luar. Jadi saya ambil tenaga kerja dari desa, Mbah minta tolong apa istilahnya bikin pakan atau nimpal kotoran seminggu ya. Nah, kita sudah sediakan kerjaan, kita bayar mereka 1 minggu harian untuk kerjain itu semua. Sehingga ABK-nya satu orang aja cukup karena pakannya sudah siap semua. Itu cara efektifnya seperti itu. Oke, simple ya begitu. Ya. Nah, saya belajar juga dari mitra-mitra saya. Jadi mitra saya itu ada yang setiap hari di pasar, malam sampai pagi di pasar, kemudian pengen pelihara kambing. Nah, terus bermitra, mereka beli indukan dan sebagainya. Nah, pola kerjanya gimana kok bisa nggak capek gitu ya? Kok bisa apa di pasarnya juga jalan, kambingnya juga bagus-bagus. Nah, ternyata beliau modelnya ketika bikin pakan atau mereka nanam pakan dan sebagainya pakai pihak luar sudah ditata sedemikian waktu, hari ini kerjaannya ini, pokoknya Senin sampai Sabtu kerjaannya ini. Mereka ambil orang dari luar. Setelah itu ya bikin silase, bank pakannya penuh, kolam silasenya penuh semua, udah sampai 1 bulan ke depan nggak perlu tenaga kerja, cukup mereka yang pulang dari pasar, ngasih makan, mereka istirahat, sore nanti ngasih makan lagi, kemudian malam ke pasar sampai besok pagi, dan sebagainya. Terus seperti terus. Nanti kalau pas pakannya mau habis, pakai orang lagi, seperti itu. Jadi itu sangat-sangat efektif dan saya tiru juga akhirnya. Oh iya benar-benar efektif. Jadi tenaga kerja di sini fokusnya tinggal kasih makan, karantina kambing yang baru datang, nyukur, mandikan dan sebagainya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang jauh lebih penting daripada hanya nimbal kotoran ataupun bikin silase yang mungkin hanya seperti itu aja caranya. Itu. Dan perlu tenaganya nggak perlu otak itu ya, maksudnya perlu Ya. otot. Itu kan pakai pihak luar aja. Tapi kalau untuk kita ngarantina, untuk ngecek kambing ini apa sehat atau enggak, ini kan perlu skill, perlu otak juga yang bermain daripada ototnya. Seperti itu sih, Mas. Oke, yang pasti skala operasional tetap berjalan ya Mas ya. Apa? Ya, untuk skala operasional dengan breeding itu pun sudah bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, insya Allah kalau breeding sih lebih ke arah aset Mas. Jadi uangnya nggak pernah diambil. Semuanya mesti dibuat untuk beli indukan, bangun kandang, sewa lahan, dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk yang operasional dan sebagainya yang kita pakainya sistemnya trading. Jadi dengan apa istilahnya dengan pemasukan yang lain, dengan apa istilahnya dengan pupuknya, dengan apa istilahnya pakannya, dengan apa jualan akikohnya, kurbannya dan sebagainya itu yang untuk operasional. Kalau breeding sebaiknya diputar lagi biar aset kita makin gede.
Ya, ya. Bahkan saya pun dari trading juga, kalau ada sisa dana ya tak belikan kambing lagi, nggak kita ambil seperti itu. Jadi intinya kalau kita punya banyak ini ya, banyak kambing itu kan otomatis aset hitungannya, dan insya Allah nilainya terus bertambah, terus naik terus. Setiap ini ya, setiap tahun alhamdulillah ada revisi harga seperti itu. Jadi nggak ada ruginya seperti, yang penting nggak mati gitu aja. Oke. Kalau secara B2B itu perlu adanya legalitas nggak, Mas Fer? Maksudnya legalitas seperti apa? Uh, Semacam CV untuk skala bisnis to bisnis kan mungkin perlu adanya legalitas CV gitu. Perlu nggak, Mas? Kalau kami sih sebenarnya kalau aliran kami ya, aliran saya sendiri oleh mentor saya untuk di awal-awal tuh yang penting jalan dulu, yang penting omset dulu. Bahkan katakanlah laporan keuangan dan sebagainya mesti dipikir belakangan aja. Yang penting saldonya positif dulu. Jadi peternakannya itu bisa menghasilkan dulu, nanti baru mainnya perapian-perapian. Untuk PT dan sebagainya, kalau kami sendiri sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan untuk level-level yang kita bermainnya di pasar basah. Dalam arti kita mainnya antar peternak, antar ini ya, bakul seperti itu. Kayak saya kan modelnya grosir, jadi jualnya kan hanya ke bakul-bakul. Nah, beda cerita kalau dengan mulai main tender, misalnya tender pengadaan. Mereka teman-teman mulai ngesup di PT ataupun lembaga yang mereka membutuhkan legalitas seperti itu. Kalau saya sendiri selama ini tidak berurusan seperti itu, karena satu, saya nggak main tenderan. Kalaupun main tender biasanya pakai bendera orang lain. Nah, saya hanya fokus ngesup saja. Jadi yang dilakukan kandang uang sampai hari ini adalah mainnya ngesup. Nah, jadi dan yang disup adalah ini komunitas ataupun pertemanan aja. Jadi sama-sama temennya, jadi nggak perlu model-model seperti itu. Nah, jadi saya nggak main di lembaga. Nanti biasanya teman saya yang punya lembaga atau punya CV yang mereka mainnya di ini head to head langsung dengan perusahaan seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Yang penting kalau saya peternak pemula, yang penting semangat belajar dan yang penting omset dulu. Nanti baru dirapikan perlahan-lahan. Oke, cukup Mas Fer. Terima kasih. Assalamualaikum. Masalah. Oh ya, tambahan juga buat teman-teman yang pemula, saran saya setelah punya kandang nanti bisa main-main ke ini ya, ke kecamatan. Jadi di kecamatan tuh biasanya ada yang namanya mantri ataupun PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah, itu biasanya ada mantri ternak sama mantri tani. Nah, kita deket-deket aja dengan mereka, kenalan dengan mereka, kita kasih profil kita, ataupun teman-teman bikin ini ya, bikin kurikulum profil peternakan seperti apa, untuk mereka sampaikan atau mereka kenalkan kita ke dinas pertanian atau peternakan terkait. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk biar dinas itu kenal atau kita didata bahwa oh ternyata ada peternak di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah kenal seperti itu, nanti kalau ada pelatihan-pelatihan atau misalnya informasi-informasi yang berkaitan dengan peternakan, kita bisa diundang, bisa direkomendasikan mungkin, ataupun bisa ini ya diajak itu ya untuk studi banding dan sebagainya. Ini penting banget untuk kita lebih aman dalam proses peternaknya di lingkungan masing-masing seperti itu. Jadi cukup ini ya, berkenalan aja dengan para tadi PPL. Nanti juga ketika ada masalah kesehatan hewan kita bisa dibantu. Nah, kalau di Madiun sendiri di kota ya, di kota ini ada anggarannya juga, anggaran untuk kesehatan. Jadi kalau untuk kesuan nggak pernah bayar. Jadi kan dokter Sultan itu juga berdinas di kota ya, di dinas kota itu ya. Kalau ada mitra-mitra kami yang di daerah kota ataupun di kandang saya, mau berapa ratus ekor pun kalau minta obat cacing ya dikasih. Kalau butuh vitamin ya disuntik satu-satu. Kalau ada yang sakit diobatin tanpa perlu membayar sepeser pun seperti itu. Bahkan nggak boleh dibayar seperti itu, nggak mau dibayar. Jadi nanti setiap kota perlakuannya beda-beda. Ada yang mungkin ada anggarannya atau enggak. Makanya perlu teman-teman kenalan, perlu teman-teman merapat ke dinas. Bukan berarti kita ini ya mau minta bantuan ataupun dan sebagainya, tapi kita lebih bersinergi aja dengan pemerintahan. Barangkali ada kebijakan-kebijakan yang itu bisa kita akses seperti itu.
Saya tanya Mas. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pemula itu sebaiknya kambing apa domba? Terus berapa ekor? Jadi kalau untuk pemilihan kambing atau domba itu sebenarnya berkaca dari kebutuhan pasar terlebih dahulu. Ya, karena itu survei dulu. Di daerahnya Mas Taufik ini paling gampang jualan kambing atau jualan domba? Gampang di sini kambing. Misalnya gampang jualan kambing, ya berarti kita peliharanya sebaiknya kalau berkaca dari pasar adalah peliharanya kambing. Namun kalau dari segi teknis, teknis pemeliharaan paling gampang itu domba. Oh, segi teknis. Teknis pemeliharaan karena adaptasi domba itu jauh lebih gampang, terutama untuk pakan-pakan silase, untuk pakan-pakan yang nutrisinya biasa-biasa aja, rumput-rumputan itu lebih gampang daripada kambing yang dia menyukai rambanan, segeran dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi pilihannya sebenarnya pertama berkacanya adalah dari pasar terlebih dahulu. Oh iya, itu ada teman saya pelihara domba. Itu dulunya kambing, sekarang pilih domba katanya. Tapi waktu jualnya itu ada yang membeli, berapapun banyaknya dibeli. Terus ambilnya bibitnya itu dari sana, dari pembeli itu. Jadi begitu. Ada itu teman saya ada begitu. Jadi itu malah lebih enak kalau untuk pemula. Jadi kita nggak bingung pemasarannya. Jadi kan kita fokusnya jadi fokus di produksi. Produksi saja. Ya, untuk pemula yang penting tuh nggak bingung untuk jual, nggak bingung pemasukan gitu aja sih sebenarnya, simpel-simpelnya. Penting jalan dulu. Nanti masalah ini keuntungannya belum maksimal ya kita cari sektor yang lain ataupun pasar yang lain yang lebih maksimal. Yang penting kan tetap jalan dulu secara aman gitu. Iya ya. Terus kandang domba itu saya pernah lihat di YouTube. Itu ada kandang domba modern itu pakai bukan panggung, pakai mester ya, di semen gitu di bawahnya. Terus di atasnya semen itu mester itu dikasih gerajen itu loh. Nggak masalah itu kalau untuk breeding bagus banget sebenarnya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah selalu ngecek ini ya kadar amonia. Jadi temeng untuk mengganti namanya bedding atau alas kandang ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi tingkat kelembapan, kemudian kapan harus diganti, kapan harus ditambah ini yang perlu diperhatikan. Kalau saya sendiri tidak pakai sistem itu, tidak bisa ini ya, tidak bisa ngobrol tentang banyak ini kapan timingnya untuk ini ya, untuk ganti dan sebagainya. Karena kalau sistem kandang kami sendiri modelnya semi umbaran, jadi ada kandang panggung sama kandang liaran gitu aja. Jadi nggak perlu. Kandang liaran berarti di bawah, Mas? Apanya? Kandang liaran di bawah berarti. Di bawah. Jadi kandang liaran di bawah di tanah. Kalau lahir dari situ, kalau tidur ya tergantung dia. Kalau pas waktu musim hujan ya banyakkan di panggung. Kalau pas musim panas kebanyakan di tanah. Oh, berarti tidak ada pintunya itu, udah panggung harus ada turunnya gitu berarti, ada jembatannya gitu. Jadi tidak ada pintunya, jadi langsung los bisa naik turun. Kalau ada pintu juga nggak masalah juga. Itu domba sama kambing itu? Iya, domba kambing sama aja. Oh. Tinggal nanti masalah ketinggian aja. Kalau kambing otomatis kandangnya harus lebih tinggi, karena nanti bisa lompat ya, pagernya. Kalau domba relatif lebih rendah. Biasanya kita pakai 80 sampai 1 meter tingginya udah cukup. Itu panggung, ketinggian panggungnya? Ya, kalau kambing lebih 1,5 sampai 2 meter bahkan. Itu cara buat pakan bukan silase, sebelum silase, campuran silase atau apa namanya, yang hijau-hijauan dikeringkan tetap hijau itu loh, apa namanya itu? Hey, namanya hey. Itu cara buatnya gimana tuh? Ya sebenarnya sistemnya hanya dijemur gitu aja sebenarnya, dibolak-balik gitu aja sebenarnya. Itu bebas, maksudnya daun-daunan bebas? Bebas. Apa bisa? Bebas. Cuma kalau hay sendiri sebenarnya relatif untuk daun-daunan yang memang dibudidayakan untuk jadi pakan. Misalnya katakanlah indigo vera atau turi atau lamtoro yang bahan-bahan yang bagus. Nah, itu yang biasanya ini di model seperti itu. Tapi kalau rumput-rumputan dan sebagainya ini relatif lebih susah karena kadar airnya sangat tinggi. Terus kalau hay sendiri ya bergantungnya pada musim. Kalau musim seperti ini bikin hay ya sangat susah karena kan setiap hari hujan. Oh iya. Kalau kami sendiri mainnya
silase kalau musim-musim seperti ini. Kalau musim kemarau ya kalau ada kesempatan untuk jemur ya dijemur. Tapi kalau misalnya enggak ya modelnya disilase semua. Itu daun sono bisa buat hay ya? Bisa. Bisa semua daun-daunan bisa. Semua daun-daunan bisa ya? Daun-daunan bisa. Asalkan enggak daun bambu. Daun Bambu bambu pun bisa. juga nggak apa-apa, juga bisa juga. Nggak bisa pakan tuh cuma 2 Mas, daun pintu sama daun telinga. Yang lainnya insya Allah bisa semua. Kalau daun bisa dibuat pakan langsung. Daun apa? Daun randu. Daun itu bisa. Jadi pada intinya yang penting adalah tidak satu jenis. Kalau bisa dikombinasi. Oh, hay ya kombinasinya. Kombinasi yang penting ada kombinasi. Insya Allah ternaknya aman dan semuanya rata-rata pembiasaan. Katanya daun randu itu buat kembung, itu apa betul? Biasanya kalau kembung yang berasal dari pakan itu karena satu kelebihan kadar air biasanya. Jadi kadar airnya terlalu tinggi. Kemudian kalau kedua biasanya pola pakannya yang tidak ini ya, tidak stabil. Jadi jamnya berubah-ubah atau mungkin kambingnya terlalu lapar dan sebagainya, itu biasanya resikonya jauh lebih tinggi. Ya. Terus breeding kambing itu satu kandang itu ukurannya berapa, isinya berapa kalau kambing, kalau domba berapa? Jadi kalau saya domba di sini ya, yang banyak kan domba. Itu biasanya kandang satu. Nah, kalau untuk kawin aja ya, kawin sama sampai melahirkan, kandang panggungnya dikasih 4-6 meter aja, itu kali 1 ya, itu bisa nampung untuk 1 janah 10 indukan. 4 4 kali 1 biasanya minimal, atau 5 kali 1. 1 meter. Iya, kalau saya di lebarnya kalau di sini kan pakai slat, jadi hanya 1 meter aja lebarnya yang panggung. Yang belakangnya lainnya yang liaran semua. Yang liaran bebas ya? Bebas, liaran bisa 4 meter, 5 meter tergantung kondisi lahannya aja. Adanya berapa. Kalau misalnya ada tempat untuk diangon ya diangon aja, nggak apa-apa. Oh, iya. Iya. Terima kasih, Mas. Iya, Sami. Kalau untuk kambing relatif lebih besar lagi, karena kan ukuran kambing lebih ini ya, lebih besar daripada domba. Iya. Kebutuhan ruang geraknya lebih tinggi juga. Biasanya kalau kambing rata-rata ya satu ini ya, 1 meter persegi, itu biasanya 1 ekor, atau itu kalau untuk biar lebih ini ya, lebih luas gitu ya kebutuhannya. Kalau domba sih sebenarnya 0,5 meter aja udah cukup, lebih dari cukup per ekornya. Fattening itu. Enggak, untuk breedingnya. Breedingnya. Kalau fattening lebih simpel lagi. Kalau saya fattening domba 2 meter, 2 kali 1 tak isi 10 biasanya. 2 kali 1 di 10. Ya, kasih 10 ekor. Itu untuk domba Enggak. yang Desak-desakan itu. ya memang disengaja dibuat desak-desakan. Untuk domba-domba yang ini ya, darah-darah yang masih muda, yang masih kecil lah. 2 kali 1 tak isi 10. Domba apa kambing itu? Domba ya? Iya. 2 kali 1. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya lagi, sekalian konsul aja. Saya tuh kemarin pakai sistem koloni, Mas. Koloni 1 jantan tuh 5 betina, disesuaikan dengan kondisi kandang. Alhamdulillah sih yang kemarin tuh dari 5 tuh yang 3 udah keluar. Tapi kendalanya si betinanya tuh cenderung nggak mau nyusuin anaknya gitu, Mas. Kalau yang si koloni itu, makanya yang sekarang ini saya nyoba, itu kan 40 hari Mas, koloni itu. Biasanya memang 40 hari.
sekarang saya dicoba metode baru tuh buat trial. Jadi pas malam si jantannya dikeluarin gitu Mas. Pas siang saya masukin lagi, koloniin lagi gitu, jadi semi gitulah. Kalau dulu kan full 40 hari semua gitu ya. Yang sekarang saya coba kayak gitu. Kalau seperti itu gimana Mas? Nggak apa-apa gitu? Nggak masalah sih Mas, yang penting Oh, salah ya? nggak masalah sih. Hmm. Kalau saya sendiri full, jadi langsung tetap dijadiin satu semua setelah tadi anaknya usia 2 bulan ya, tapi ya. Jadi kan habis lahir kan dipisah, dimasukkan ke dalam kandang baterai kan. Betul. Terus biasanya sampai 1 bulanan maksimal, jadi 3 minggu. Habis itu dimasukkan kandang koloni khusus nyusui, jadi khusus individuan yang anaknya umurnya seragam. Jadi dimasukin itu dulu sampai usia 2 bulan baru dipindah kandang kawin. Nah, seperti itu. Nah, itu si anaknya Mas udah lepas susu atau Belum, masih ikut nyusu. masih ikut susu, Ya, masih koloni dengan masih indukannya ya berarti ya? Nah, nanti 3 bulan baru ditarik. 3 bulan tarik. Ya, baru kita sapeh. Oh iya. Nah, langsung kasih pakan pengemukan. Jadi dengan harapan induknya sudah kawin lagi kan, nanti tinggal 4 bulanan lagi lah, insya Allah sudah pada beranak lagi. Ya, terus itu siap jual juga anaknya seperti itu. Oh, siap jual sama siap. Oh, belum. Kalau di kawin belum. Kalau kawin belum ya? Belum. Oh, belum. Cuma siap jual aja. Siap jual. Tergantung aja nanti misalnya mau dibuat induk ya perlu tambahan lagi, perlu dipelihara lagi. Biasanya kan kalau kami siap kawin tuh dia minimal 8 bulan lah biasanya. 8 bulan. 8 bulan. Biasanya kalau saya titipkan ke mitra itu kan tak suruh pelihara dulu 2-3 bulan baru dikawinkan. Gitu. Jadi biasanya habis sapeh kita pelihara 3 bulan, berarti kan masih 6 bulan, ya kan? Nanti ketika mau dikawinkan kan perlu waktu 2 bulan, ya tinggal nunggu aja, nunggu dia fase dewasa, sudah mulai birahi, mulai bisa dikawinkan. Terus sama itu Mas, yang barangkali ada tips buat indukan yang pas ngelahirin tuh jadi malas nyusuin sama malah cenderung galak sebenarnya, nendang-nendang gitu ke anaknya. Yeah. Kalau di masalah di breeding sih kayaknya sih itu aja sih. Ya memang seperti itu banyak kan. Jadi kalau kata guru saya sih Dokter Dedi, sebenarnya tingkat kedewasaan kambing itu kan bukan hanya dari ruminansia ya, sapi juga, bukan hanya dari umur tapi dari berat badan juga. Jadi semakin dia gemuk, semakin dia berat, itu sebenarnya tingkat kedewasaannya makin tinggi. Nah, makanya biasanya kalau model seperti itu ya agak repot juga di awal-awal, biasanya di daerah-daerah biasanya problemnya seperti itu. Dia nggak menyusui, ya emang kita harus ekstra keras untuk merah susunya, tambah susu tambahan dan sebagainya. Tapi nanti bisa dicoba di periode kedua. Jadi kalau periode kedua masih seperti itu ya di akhir aja, tukar tambah aja dengan domba-domba yang lain seperti itu. Domba yang lain. Aja sih simpelnya. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Mas Khoir, saya mau nanya Mas, terkait masalah kandang sih. Kita buat peternakan kambing itu kandang apa aja yang harus kita persiapkan? Mungkin kandang kawin, kandang apa lagi? Selain kandang kawin, kandang apa lagi gitu Mas, yang perlu kita persiapkan untuk memulai suatu peternakan? Jadi yang masih minimal ada 2 kandang Mas. Kandang pertama adalah kandang karantina. Jadi kandang karantina sama kandang utama. Kalau kandang utama kan otomatis untuk kawin sampai melahirkan ya, kalau untuk breeding seperti itu. Nah, kandang karantina ini fungsinya biasanya
untuk domba-domba yang baru datang, misalnya dengan belinya tidak berbarengan. Jadi misalnya ini beli 5, besok beli minggu atau bulan depannya beli 5 lagi. Itu sebelum digabungkan ke kandang utama, sebaiknya ada proses transisi dulu di kandang karantina untuk ngecek dombanya ini sehat atau enggak, atau perlu misalnya penambahan obat cacing dan sebagainya, itu kandang karantina. Seperti itu. Atau bisa juga nanti untuk induk-indukan yang dia sakit atau induk-indukan yang baru melahirkan. Itu bisa juga ditaruh di kandang itu. Seperti itu. Jadi minimal gitu, saya sarankan mesti ada 2 kandang. Satu kandang koloni, kandang kawin, satunya kandang karantina ataupun kandang baterai lah istilahnya. Jadi untuk nyusui anaknya biar lebih fokus. Tapi kalau untuk yang sakit otomatis ya kandangnya berbeda lagi. Tapi fungsinya bentuknya sama kok. Model kandangnya, yang penting yang satunya baterai, satunya koloni gitu aja sih. Minimal ada 2 kandang itu. Nanti berikutnya kalau sudah model lahir mulai sapeh ya buat kandang cempe. Untuk cempe-cempe yang sapeh nanti bisa dipisah, yang jantan sendiri, yang betina sendiri, seperti itu. Oke. Terus gini Mas Koir, untuk kandang semi umbaran, saya lihat di YouTube Mas Koir itu di kandang uang, itu jarak dari lantai tanah, panggung ke lantai tanahnya selat plastik itu kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Itu pengaruh nggak sih Mas kalau di kambing? Ya, yang pasti kalau nggak terlalu tinggi seperti itu adalah ini, pembersihannya harus rutin. Kira-kira berapa hari sekali kalau di tempat Minimal kandang Mas 1 Koir minggu. itu? 1 minggu sekali, ya. Kalau kambing ya mungkin sama lah ya. Sama ya. Sama. Sebenarnya kalau yang di belakang itu tinggi Mas. Jadi kalau yang di utama, yang kandang saya yang utama itu sebenarnya tinggi, hampir berapa ya? Hampir 1 meteran. Cuma karena dia kan model tanahnya kita dibuat bersap. Jadi setelah liaran nanti ada tanah yang agak sedang, jadi kayak semacam jembatannya, baru ke kandang utama seperti itu. Jadi kalau yang itu biasanya pembersihannya saya 1 bulan sekali. Setiap hari hanya disapu-sapu aja ke situ, nanti seminggu sekali paling disemprot dekomposer biar amoniaknya nggak naik, dan juga biar cepet jadi pupuk. Nanti pas 1 bulan sudah numpuk banyak kan, saya nanti panggil tenaga kerja outsource saja dari luar, 2 orang untuk membersihkan semuanya. Biasanya langsung tak karungin, pupuknya kita karungin, kemudian kalau pas ada mesin langsung kita giling gitu aja pas ada waktu. Oh iya. Kalau kira-kira tingginya cuma sekitar 30 cm gitu kan masih aman nggak sih? 30, bisa standarnya 30 cm ya Mas. Kalau untuk naik turun, ya untuk naik turunnya biasanya 3 bataringan tuh Mas biasanya saya. 3 bataringan. Ya. Maksudnya tingginya dari tanah ke lantai kandang panggung itu. Iya. 30 cm masih aman ya, maksudnya masih bau amoniaknya nggak naik walaupun seminggu sekali dibersihkan. Nah, alhamdulillah aman-aman aja ya dengan kita rata-rata segitu rata-rata. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau rendah lagi nggak apa-apa, tapi modelnya adalah bawahnya diplester sekalian, tapi setiap hari disemprot air. Ya repot Mas. Istilahnya di kotorannya disapu, kemudian urinnya disemprot air. Itu sebenarnya yang terbaik seperti itu. Jadi tidak ada amoniak. Yang bagus seperti itu sebenarnya, yang ideal lah. Cuma kalau modelnya pembersihan seminggu sekali ya pakai nggak usah diplester, biarkan tanah aja biar urinnya nyerap, setiap minggu kita bersihkan. Kalau agak tinggi lagi nggak apa-apa, nanti bisa 2 minggu sampai 3 minggu sekali bisa dibersihkan. Iya, oke. Kayak saya tertarik ya itu. Kalau sekarang tingginya dari lantai tanah itu 30 cm untuk umbarannya ke ini 30 cm kan untuk cempe kayaknya masih aman. Masih aman. Oh iya. Selat plastiknya itu untuk cempe lahiran aman nggak sih kakinya? Kalau untuk lokal di bawah 1 bulan itu masih terperosok. Ya. Masih terperosok. Makanya kalau saya biasanya untuk yang itu saya kasih apa istilahnya, kain lah, kita kasih kain atau kasih goni gitu biar cempenya aman. Tapi ya setiap hari harus dibersihkan. Nanti urin-urinnya dibersihkan, kemudian kuahnya dibersihkan, balikin lagi kayak gitu. Oke. Ya, cukup Mas. Makasih. Ya, sama-sama.
Lainnya mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Masih ada waktu. Jadi nanti pasca pelatihan ini teman-teman akan kita share ini ya. Yang pertama adalah ini sertifikat pelatihan. Jadi sebagai tanda ini ya, tanda kenang-kenangan aja. Teman-teman ikut pelatihan online, nanti akan panitia teman-teman CS akan share sertifikat pelatihan. Yang mana sertifikat ini ya, untuk pelatihan ini sebenarnya diampu oleh bukan kandang uang, tapi namanya P4S atau Pusat Pelatihan dan Pertanian Perdesaan Swadaya. Ini adalah sebenarnya mini balai, lembaga dari kita dibina oleh Kementerian Pertanian. Jadi kenapa kalau setiap pendaftaran ada data-data yang harus diinput, sebenarnya untuk laporan ke Kementerian Pertanian tentang kegiatan-kegiatan pelatihan, permagangan, baik itu online ataupun offline yang dilakukan di P4S kami di Madiun. Jadi sebenarnya kalau izinnya sendiri langsung ya dari Kementerian Pertanian untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini. Dan kebetulan bekerja sama dengan kandang uang selaku ini ya unit bisnis dari ini P4S itu sendiri. Kemudian setelah itu nanti juga akan ini ya di-share link ya, link grup Telegram. Jadi kalau untuk grup alumni yang jumlahnya agak banyak adalah di Telegram, dan Dr. Sultan itu biasanya aktifnya adalah di Telegram. Jadi kalau misalnya tanya penyakit-penyakit dan sebagainya, biasanya di Telegram yang beliau yang bisa menjawab satu-satunya. Jadi untuk grup WA tetap ada, tetap tidak dibubarkan grup angkatan. Kemudian kalau untuk grup keluarga besarnya ada di Telegram. Jadi barangkali bisa bertemu dengan teman-teman yang rumahnya dekat, bisa kopdar ya, kopdar secara online offline, monggo silakan. Nanti tinggal diklik aja linknya. Buat teman-teman yang dekat bisa download dulu di Play Store ataupun di App Store ya, seperti itu. Selanjutnya Mas Didi, sudah angkat tangan. Ya. Monggo. Bertanya. Ya Mas Didi, monggo. Mohon maaf ini, sinyalnya jelek. Belum ada suaranya, Mas Didi. Cek. Ya, monggo. Halo Mas. Ya. Izin bertanya Mas, jadi untuk strategi pemasaran hasil patenting ya atau penggemukan yang jangka waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan, apakah kandang uang memiliki mitra untuk penjualan hasil patenting tersebut? Karena memang pasar hewan di daerah saya itu bisa dikatakan kecil lah, skala kecil gitu kan. Jadi ketika kita menjual hasil dengan jumlah yang agak lumayan lah, misalkan per 2 bulan atau 3 bulan kita keluarkan hasil patenting itu 20-30 ekor. Kita kan bingung juga jualnya Mas, kalau misalkan banyak gitu. Apakah di kandang uang ini memiliki mitra atau bisa bekerja sama untuk menjual hasil dari patenting tersebut?
Kalau untuk fattening tidak, Mas. Nah, kenapa? Karena fattening ini kan kompleks ya, kompleks pasarnya, dalam arti bukan hanya sekedar berat badan aja, tapi lebih ke arah ini ya, kualitas daging dan sebagainya, seperti itu. Jadi biasanya kami kalau kita bikin klaster penggemukan itu pasti semua bibit pakan harus dipasok dalam satu sistem. Jadi nggak bisa misalnya pakannya sendiri atau bibitnya sendiri dan sebagainya, seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian juga biasanya bakul-bakul kami ya. Jadi kalau kami kan modelnya grosir dan sifatnya untuk menjaga keamanan pembayaran kita biasanya sudah kita set produksi. Jadi misalnya kayak saya satu bakul saya itu kan kemampuan bayarnya dia itu hanya sebulan paling 100 sampai 120 ekor dibagi 2 kali panen. Berarti sekitar 60 sampai 80 ekor per 2 minggu. Nah, itu sudah mentok, nggak bisa lebih. Dan mereka maunya panen itu biasanya sekali langsung banyak. Nggak bisa panen 20, 10 itu nggak bisa. Jadi langsung kalau bisa malah mereka biasanya targetnya 80 ekor biasanya sekali panen. Jadi model saya kan grosir, jadi untungnya nggak banyak, tapi sekali panen langsung banyak, seperti langsung banyak ekor. Nah, cuma itu pun bakul-bakul seperti itu kita milih. Nah, karena banyak kejadian kita mungkin harganya tinggi dan sebagainya, bayarnya juga nggak bagus, seperti itu. Jadi dari hasil evaluasi saya hanya punya 2-3 bakulan yang rata-rata kita set hanya 2 minggu itu per 2 minggu mereka hanya dapat 1 kiriman. Jadi kalau 2 bakul ini setiap minggu ya alhamdulillah kita ada kiriman sekitar 80 ekoran. Jadi per minggu panennya 80 ekor. Itu untuk 2 bakul. Itu per kilo berapa, Mas? Per kilo? Kalau saat ini rata-rata di angka 52-an di kandang. 62.000 ya? 52.000. Oh, 52.000. Untuk harga saat ini. Ya, berarti kan kalau misalkan sistem fattening berarti kita nggak bisa di daerah sini. Paling kita sistemnya pembesaran. Jadi kita momen penjualannya itu kan di Idul Adha. Gitu. Yeah. Itu lebih aman sebenarnya. Iya. Cuman kan kendala kalau pakan silase saya kan belum nyoba nih. Kalau untuk HPT atau hijauan pakan ternak itu kayak misalkan hijauan segar gitu ya, kayak rumput-rumput biasa gitu, rambanan lah. Itu kan dengan jangka waktu kita misalkan kurang lebih 6 sampai 10 bulan kita ternak gitu kan, itu kan udah besar bagus gitu kan, masuklah di pasaran dengan harga jual kurang lebih harga beli kita kurang lebih umurnya di 6 bulan misalkan, ketika kita urus atau kita masuk ke kandang kita kurang lebih 10 bulan itu kan sudah masuk di harga angka kurang lebih 2,5 sampai 3 juta gitu kan. Berarti kita, kalau saya kan sendiri belum pernah tuh nyoba pakan silase gitu ya. Jadi ya insya Allah lah kalau misalkan udah ikut pelatihan seperti ini kan kita udah tahu lah. Jadi untuk jangka panjang itu pakannya apa, untuk jangka pendek itu kan pakannya apa gitu. Jadi kalau jangka pendek jelas pakannya wajib pakan kering ya, pakan konsentrat, pakan kering. Iya. Itu lebih efektif untuk pengembangan jangka pendek. Kemudian sebenarnya kekalahan peternak, kalahnya petani atau peternak itu biasanya bukan karena budidaya dan juga penjualan, Mas. Tapi kalahnya itu biasanya dari pembelian. Harga belinya yang terlampau tinggi biasanya. Maksudnya harga beli terlalu pas bakalannya, beli bakalannya? Nah, pas beli bakalannya. Misalnya gini, bakalannya dengan itu biasanya harga pasarannya itu misalnya katakanlah 1,3 gitu ya. Iya. Kalau misalnya belinya sudah 1,7, otomatis ini sudah kalah 400.000. Iya. Ada nanti harga jualnya setelah 10 bulan itu paling mentok di 2 juta. Kan gitu. Iya. Harusnya kan potensi keuntungannya kan 600.000 kan berarti kan hasilnya. Tapi karena dengan sudah kalah 400.000, jadi cuma dapatnya cuma 300.000 pelihara sekian bulan kan gitu. Rata-rata kalahnya di situ. Jadi oke lah kita mau kambing mau sapi sama aja. Oke lah kita katakan umuran 6 bulan itu kita beli di angka 1,2 lah. Ya, kita pukul rata 1,2. Kalau misalkan kita masuk kandang dengan jangka waktu kurang lebih 10 bulan, itu ya paling di momen Idul Adha 2,5 lah, paling tinggi 2,7 gitu. Segitu. Gitu. Jadi kalau misalkan, emang sih kalau misalkan kita bikin pakan silase itu kan saya sendiri belum pernah nyoba. Kalau misalkan kita pakai pakan hijauan dengan
jumlah misalkan di angka 20 sampai 30 ekor, itu kan agak lumayan juga gitu kan nariknya gitu ya. Lumayan juga gitu. Kalau misalkan pakan silase kan enak gitu. 1 kali 2 kali bikin pakan sebulan kita bisa santai lah gitu. Iya. Cuman kita belum pernah nyoba juga sih. Coba aja, nggak usah banyak-banyak, di riset dulu aja untuk 1 ekor atau 2 ekor untuk sekali produksi. Yang lainnya pertahankan aja biasa, nanti bisa dievaluasi. Untuk kalau nggak misalnya nanti fixnya buat di tahun depan dan sebagainya nggak apa, jadi bertahap aja, nggak usah langsung semuanya diganti gitu, biar nanti yang penting dievaluasi sih, diukur lebih enak mana, lebih pertumbuhan lebih bagus mana, lebih simpel mana, keuntungannya lebih banyak yang mana, nanti baru diputuskan di tahun-tahun berikutnya atau berikutnya. Kalau di saya sih sebetulnya kalau untuk pasaran harga bakalan yang paling murah itu di bulan puasa, Mas. Di bulan puasa. Ya mungkin orang pada malas ngarit gitu kan, mending dijual. si hewan peliharaannya, si kambingnya itu. Nah itu bisa kita beli di bulan puasa. Cuman untuk jangka waktu di kandang kitanya terlalu panjang juga gitu kan. Bingung makanya. Kalau mainnya bulan puasa, mending mainnya adalah sistemnya trading, Mas. Jadi belinya yang sudah poel, yang sudah cukup badannya sudah ini ya, sudah misalnya layak lah untuk dijadikan kurban. Nanti modelnya pakai pakan kering aja, bentar aja. Jadi hanya untuk apa istilahnya? Kalau saya sendiri modelnya kayak gitu. Jadi saya beli puasa, masuk puasa itu ya untuk showroom aja, belinya yang sudah jadi. Nanti kita udah tahu, oh pasarannya di angka 27 sampai 3 juta lah misalnya, atau 2,5 sampai 3 juta. Ya kita beli di angka 2 jutaan atau 2 juta, di bawah 2,5. Dengan harapan yang penting nggak mati gitu aja, udah ganti harganya. Kalau kata Mas Hoiri mah tadi tinggal moles aja ya. Ya tinggal moles saja. Nanti kan beda. Kalau udah masuk kandang kita kalau kambing kan dimandikan, kita kasih obat cacing, kemudian di kuku-kukunya kita rapikan, mungkin ada tanduknya mungkin kita rapikan dan sebagainya, nanti difoto, kita kasih nomor, ditempatkan di kandang yang bagus, itu udah meningkatkan nilainya jauh lebih oke daripada domba-domba kambing yang biasanya dari pasar ataupun di lapak-lapak dadakan gitu ya. Seperti itu aja. Kan saingannya sebenarnya bukan sesama peternak, tapi dengan bakul-bakul dadakan itu. Gimana caranya bisa menarik konsumen yang biasanya belinya di lapak dadakan, kemudian belinya ketika hari H, bisa beli di tempat kita dengan jangka waktu yang selama mungkin. Jadi kalau saya kan modelnya ini, jadi habis Idul Fitri itu sudah mulai jualan. Jadi sebelum hari H itu sudah laku semua, seperti itu. Dan lunas semua, itu jauh lebih aman. Jadi tinggal kita fokusnya distribusi aja. Misalnya saya H-2 minggu, H-1 bulan itu sudah nggak jualan lagi, sudah tutup, sudah nggak jualan, nanti tinggal fokusnya distribusi kan gitu. Kalau kita jualnya ngecer, kayak gitu. Cuman saya bingung jujur nih Mas, kalau di daerah saya pakan kering itu nggak ada. Kayak misalkan limbah pertanian, kayak misalkan kopra, kayak misalkan jengkol jagung ya, tumpi jagung itu. Terus yang lain itu nggak ada gitu. Bahkan yang kalau orang Jawa bilang kebun jagung aja misalkan di kita itu jarang gitu. Di daerah mana Mas? Di daerah Pandeglang. Pandeglang. Jadi kalau untuk bahan baku seperti itu paling gampang dengan searching aja di Facebook ya. Jadi bukan di Google, searchingnya di Facebook. Kan ada di Facebook Marketplace ya, atau Facebook apa itu. Di searching aja misalnya. Kalau di grup Facebook sih banyak sebetulnya yang tahu. Cuman kita kalau misalnya belum tahu barangnya, misalnya kualitas yang bagus itu seperti apa, kalau misalkan yang kualitas yang jelek itu gimana, kita kan bingung juga gitu. Jadi survei aja, nggak apa main-main. Makanya enaknya kita punya pakan silase, punya bank pakan itu kan kita bisa punya waktu yang lebih untuk silaturahmi, untuk survei, untuk kita cek langsung di lapangan seperti apa. Nah, jadi nggak kita terbelenggu oleh rutinitas ngarit mungkin dan sebagainya, atau aktivitas yang di kandang. Jadi enaknya seperti itu kalau udah punya bank pakan sendiri sebenarnya. Iya, kalau konsentrat kan kita lumayan juga kan harganya. Terus susah juga belinya di daerah saya itu nggak ada yang konsentrat. Saya sering main-main ke toko-toko
yang jual-jual misalkan pakan burung, pakan Oh, apa iya. namanya, pakan lele itu Biasanya nggak ada. kalau konsentrat, kita selalu sarankan kalau misalnya beli konsentrat, beli aja yang konsentratnya sapi perah. Kalau beli konsentrat murni ya, jadi mau kita mix dengan ini ya, dengan hijauan ya, atau dengan pakan serat kering ya, itu belinya Iya. konsentrat sapi perah. Nah, biasanya konsentrat sapi perah ini tidak ada di daerah panas, adanya di daerah pegunungan. Jadi cari aja sentra-sentra sapi perah di situ, daerah mana, main aja di situ. Pasti ada konsentrat sapi perah, dan itu bisa dibeli secara umum kok di toko-toko pakan di sentranya situ, sentranya sapi perah. Saya kemarin searching di marketplace, cuman ada mereka itu bisa kirim ke kita itu maksimal tuh 5 kuintal, 5 sampai 6 bisa dikirim. Kalau misalkan 1 atau 2 kuintal nggak bisa. Gitu. Jadi kelemahan kita itu di pakan kalau misalkan kita beli Idul Fitri Jadi kalau model keluar. seperti itu nggak usah pertama ya kita ke sana dulu, beli dulu, sampel dulu. Biasanya juga gitu, saya kalau ada pakan baru saya nyoba dulu. Coba sekintal dulu, saya riset di 1 ekor, 2 ekor gitu kan. Kalau nafsu makannya bagus, kemudian bahannya oke, kering, dia tidak gampang berubah warna atau berubah baunya, itu baru nanti saya ordernya dalam skala besar. Kalau si penjualnya bilang ke saya, "Mas mau estimasi panen berapa bulan?" katanya. Kalau misalkan ya untuk 3 bulan ada, untuk yang 5 bulan juga ada, untuk yang 10 bulan juga ada kata dia. Memang harga tergantung kualitas Ya, kata dia kan. nah biasanya tergantung tingkat gizi sama proteinnya, si protein Iya, seperti apa. betul. Jadi kalau misalkan Mas mau panen di 3 bulan ada juga kita sediakan. Cuman harganya emang agak lumayan juga. Terus untuk dipanen misalkan di 10 bulan atau 6 bulan juga ada. Harga agak miring lah kata dia. Tergantung itu komposisinya katanya. Cuman kelemahannya ya kayak gitu. Cuman harus sekali beli itu minimal dia di 5 sampai 6 kuintal baru bisa kirim ke kita gitu. Iya. Cuman kalau untuk fattening kita 2 sampai 3 bulan panen kayaknya nggak bisa di daerah saya. Soalnya kalau untuk sate-sate ini kita kebanyakan kambing sih. Kalau domba itu enggak. Kalau domba itu biasanya untuk ini Idul Adha aja. Ya mungkin itu aja Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Nah di chat dari Aliza, bagaimana cara mengetahui kambing yang dijual tidak inbreeding? Nah ini kalau mengetahui seperti itu harus ini ya, ada recordingnya. Nah selama ini susah banget untuk kita tahu. Tapi kalau dari ciri-ciri fisiknya biasanya adalah kambing-kambing atau domba yang inbreeding itu biasanya relatif dia kecil atau misalnya apa ya, modelnya kayak cebol gitu ya, seperti itu ciri-ciri fisiknya. Tapi kalau untuk ini benar-benar inbreeding atau enggak tidak bisa dibuktikan kalau enggak ada tadi ya akta atau silsilahnya seperti itu. Jadi agak susah juga. Kalau untuk kunjungan monggo silahkan. Jadi teman-teman bisa kalau hanya untuk ini ya main-main aja, tanya-tanya teknis ini seperti apa, bisa langsung aja main ke kandang uang. Silahkan. Tapi kita sarankan sebenarnya sore hari. Nah, tapi sekarang sore hujan ya. Janjian aja nanti main ke sini. Kalaupun saya nggak ada, misalnya ada adik saya kalau misalnya mau tanya-tanya teknis, ada manajer di sini yang ngurusin teknis ya. Nah, kalau sama saya nanti bisa janjian dulu kapan misalnya pas ini ya sama-sama longgarnya, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol seperti itu di kandang. Monggo, nggak perlu lama-lama, langsung aja main ke kandang kami, silakan. Kalau perlu magang juga nggak apa-apa. Nanti kalau magang kita masih ada slot sih. Kalau magang tinggal bulan Maret aja, karena setelah Maret biasanya kita diisi oleh teman-teman dari mahasiswa dari Polbangtan. Biasanya mereka agak lama, sekitar 5 sampai 6 bulanan, 1 semesteran biasanya di sini. Jadi mulai padat. Kalau sekarang terakhir kayaknya tinggal 1 kloter aja di bulan Maret ini, tanggal 1 sampai 31 insya Allah masih ada slot kosong. Mungkin teman-teman ataupun anak kandangnya yang pengen di upgrade skillnya bisa dikirim aja profilnya, CV-nya ke tim CS, nanti akan ini ya kita panggil. Kalau misalnya pas slotnya kosong kan biasanya cepet-cepetan, karena kita hanya menampung biasanya maksimal 2 sampai 3 orang aja untuk magang seperti itu. Kemudian tips ataupun panduan memilih bibit bakalan yang bagus. Jadi kalau untuk bakalan ya,
Yang pasti kalau di Indonesia sendiri ini ya sekarang sudah genetiknya sudah campur aduk, sudah nggak jelas. Jadi di pasar itu sudah silangan ekor gemuk dengan ekor tipis, garut dengan ekor tipis dan sebagainya, sudah disilang-silang yang nggak ada silsilahnya dan sebagainya seperti itu. Makanya kalau saya sendiri, pokoknya kalau bakalan misalnya untuk penggemukan yang penting sehat, dia sehat, kemudian beratnya biasanya ya di angka 10 ke atas lah. Kalau di bawah itu biasanya rawan banget mati karena stres, karena kalah ini ya bersaing dengan temennya dan sebagainya. Jadi biasanya saya main bobot 10 sampai 15 kiloan. Itu aja sih, dan yang penting sehat. Nanti tinggal kita treatmentnya aja di sini SOP untuk karantina dan sebagainya gitu. Kemudian kalau untuk bakalan induk biasanya ini tergantung ini ya jenis. Kalau untuk lokal sendiri biasanya yang kita jadikan induk-induk yang ekornya panjang ya. Jadi ekor apa istilahnya? Ekornya semi, jadi nggak terlalu gemuk juga nggak terlalu tipis, tapi biasanya relatif dia panjang. Untuk beratnya biasanya kalau gemuk biasanya minimal 20 kilo, 22 kilo sudah bisa jadikan indukan dengan estimasi umurnya sekitar 8 bulanan. Dan biasanya kalau umur insya Allah sudah masuk semua. Kalau domba lokal kan relatif dia lebih tua ya untuk dijadikan sebagai bakalan. Kemudian kalau untuk dombos biasanya kita pakai yang ini ya berat 25 kiloan ke atas yang bisa kita jadikan sebagai calon indukan seperti itu. Kemudian menurut saya untuk pemula dalam menyiapkan pakan, apakah perlu kita budidaya seperti rumput odot supaya mempermudah dalam membersihkan pakan, atau cukup silase dari bahan lingkungan sekitar. Jadi kalau ada lahan yang ini ya yang kurang produktif, dalam arti misalnya untuk tanaman-tanaman pangan dan sebagainya dia tidak terlalu maksimal hasilnya, saran saya adalah ditanami rumput. Jadi ataupun legum, dikombinasi rumput dengan legum. Nah, ini akan jauh lebih menghasilkan daripada tidak ditanami sama sekali. Kalaupun kalau tanahnya subur, saran saya adalah menanam tanaman-tanaman pangan. Tanaman-tanaman yang punya nilai tinggi, sedangkan untuk limbahnya kita gunakan sebagai pakan ternak. Contoh hari ini yang paling in atau istilahnya harganya paling bagus kan jagung. Nah, jadi kalau punya lahan produktif ya bisa sebaiknya ditanami jagung aja. Nanti jagungnya dipanen untuk dijual, sedangkan tebonnya ataupun pocokan ya bagian atas itu bisa dipakai untuk pakan ternak seperti itu. Nah, kemudian kalau apa istilahnya kita nanam dengan mencari itu sebenarnya biaya kosnya itu lebih ini ya lebih murah sebenarnya kalau kita memanfaatkan limbah pertas sekitar dan jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi kalau menanam tuh enaknya adalah ini ya kita tidak perlu gambling, istilahnya dalam arti sudah pasti ada barangnya, tidak perlu cari-cari lagi. Enaknya Pak seperti itu. Jadi semuanya ada plus minus. Nah, cuma kalau guru saya sendiri Pak Ibnu Akil selalu menyarankan kalau punya lahan produktif ya nanamnya tanaman-tanaman pangan, tanaman-tanaman yang punya nilai mahal, nilai jual yang tinggi. Nah, sedangkan limbah ternak itu ya dikasihnya limbah-limbah aja, dikasihnya pocokan tebonnya dan sebagainya seperti itu. Kalaupun ada lahan yang sangat tidak produktif ataupun nganggur ataupun istilahnya susah ini kalau harus diolah dan sebagainya ya ditanami rumput odot, pakcong dan sebagainya jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi bisa dikombinasi. Kerjasama untuk fattening untuk sementara belum bisa. Ini untuk karena tadi sudah kuotanya sudah penuh, sudah kita bisa penuhi dari intern aja di ini ya di kami di kandang uang seperti itu. Karena ya lagi-lagi masalahnya kalau di fattening itu satu adalah bakalan. Jadi bakalannya ini tidak bisa banyak. Jadi kita saja di kandang uang ini apa ya istilahnya setiap hari pokoknya dapat ada yang masuk 3-4 ekor itu aja udah alhamdulillah. Jadi nggak bisa kayak dulu misalnya sekali datang langsung 80 ekor, 100 ekor itu nggak bisa lagi. Jadi kita mengkoleksinya itu dari yang kecil-kecil seperti itu, satu gitu. Kedua adalah dari sisi pedagang, nyari pedagang yang pembayarannya enak, tertib itu ini ya harus pilih-pilih. Nah, ini seperti itu dan kuotanya biasanya tidak banyak. Jadi mereka hanya mampunya misalnya hanya berapa ratus ekor aja setiap bulannya. Kalaupun mau ditambah biasanya nanti malah masalah di ini pembayaran biasanya seperti itu.
Untuk daging domba target pasarnya banyak, bukannya daging lebih suka ke kambing, contoh penjual sate dan sebagainya. Jadi untuk domba ini sebenarnya tergantung wilayah ya. Jadi kalau kita bilang misalnya di Madiun, jadi Madiun atau Karsana Madiun, Ponorogo, Pacitan dan sebagainya ini kalau pasarnya domba seberapa Mas? Ya enggak laku. Di sini domba sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa istilahnya tidak keserap oleh petugas jagal sate ataupun warung-warung yang lain. Di sini lebih suka kambing. Tapi kalau jenengan misalnya main-mainnya ataupun pasarnya di Jawa Tengah, jadi saya kan pasar saya di Jawa Tengah sebagian besar di Jawa Tengah, mulai dari Solo, Jogja sampai Tegal, Brebes itu semua hampir bisa dikatakan 80% ke atas konsumsinya domba semua. Kalau di Jawa Timur sendiri mulai pasaran Pantura, dari di daerah Pantura sama di daerah mulai Nganjuk ke timur itu pasarannya adalah pasaran domba sukanya untuk konsumsinya, Kediri dan sebagainya. Jadi tergantung wilayah. Makanya kalau saya kan jualnya grosir. Jadi karena kalau dijual di ecer di Madiun tidak laku. Jadi makanya kalau saya jualan ecernya masih kambing Jawa. Tapi kalau untuk grosirnya, yang untuk rutinan tiap minggunya, kami jualnya adalah domba seperti itu. Karena untuk segmennya tadi Jawa Tengah dan juga kota-kota di Jawa Timur yang khusus yang dia sukanya di domba seperti itu. Selamat malam, Pak. Malam ya. Ya, Pak mau nanya. Saya ada pernah baca buku, Pak, tentang terkait masalah peternakan domba ini. Kalau kita mau main fattening, katanya gitu, disarankan itu harus bersamaan dengan fattening dan breeding gitu, Pak. Karena katanya permasalahan dengan bakalannya gitu. Jadi di buku itu dibilang itu disarankan sebenarnya kita harus breeding dulu, habis breeding dulu baru nanti kita masuk ke fattening. Kira-kira gimana itunya Pak ya? Ya jadi kalau untuk manajemen seperti itu secara lanjutan seperti itu biasanya agak susah karena konsentrasinya akan ini ya akan terpecah karena di fattening sendiri kelihatannya gampang hanya ngasih makan gitu aja ya dari supaya itu sebenarnya kompleks banget, kompleks mulai dari penyiapan bakalan, kemudian apa istilahnya karantina, kemudian sampai ini pakannya seperti apa, sampai nanti pasca purna jualnya seperti apa. Jadi kalau saya sendiri alirannya adalah kalau jenengan breeding sampingannya atau istilahnya ini ya tambahannya adalah yang paling gampang adalah trading aja. Trading itu hanya jualan ngecer. Jadi beli kambing yang sudah gemuk ataupun yang sesuai dengan disurvei dulu. Makanya disurvei dulu, kebutuhannya apa? Kebutuhannya kambing Jawa beratnya sekian ataupun istilahnya budgetnya mereka sekian. Nanti diecer itu aja. Itu jauh lebih simpel karena kita hanya fokusnya mendatangkan calon buyer aja ke kandang kita sebanyak-banyaknya dan kemudian kita closing. Seperti itu. Kalau mungkin dulu lebih gampang kita bermain fattening karena bakalannya banyak, kemudian masih seragam. Kalau hari ini sudah nggak bisa lagi kita nyari bakalan yang banyak secara kontinu itu kalau nggak mipil dikit-dikit tuh nggak bisa. Saya pun sampai bikin ini istilahnya kandang-kandang karantina ataupun kandang-kandang terminal bayangan di setiap kota. Jadi ada bakul kecil, mereka bisa nyuplai sehari 3, ada yang 1, nggak apa-apa. Yang penting kita kumpulin dulu, hanya jadi banyak. Jika misalnya saya ngirim kambing banyak ke klaster penggemuan itu tadi efek dari kita ngumpulin tadi kecil-kecil, ada di Ponorogo, ada di Magetan dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak langsung dari supplier datang 60-70 ekor nggak ada sekarang. Kalau dulu masih mungkin. Jadi masalahnya sekarang malah lebih kompleks. Kalau pengen aman ya tadi breeding, sebenarnya breeding itu paling simpel, istilahnya bukan simpel ya. Masalahnya banyak, kompleks, tapi istilahnya kita nggak terlalu terburu-buru karena kita punya aset tadi. Nah, tapi cuma kan masalahnya kalau di breeding itu sebenarnya kan cash flow-nya agak lama kan gitu. Makanya harus diiringi dengan yang paling simpel adalah trading.
trading ya. Dengan trading, karena memang keuntungan terbesar di bisnis itu kan dari perdagangan, bukan dari Betul. budidayanya sebenarnya. Betul. Jadi kalau peternak milenial ya wajib bisa jualan. Gitu ya. Kalau kecuali kalau jenengan misalnya ada di tempat jenengan ada kemitraan pengemukan misalnya ya, udah disuplai semuanya, mungkin bakalannya, mungkin obat-obatan, pakan dan sebagainya sampai pasarnya disuplai, ya diambil aja nggak apa-apa, dicoba aja. Misalnya berapa paket itu untuk ngover penghasilan bulanan ataupun 2 bulan atau 3 bulanan sekali, seperti itu. Itu bisa dianu, karena otomatis jenengan nggak mikir bakalannya dari mana, nggak mikir obat-obatan, pakannya dari mana, bahkan pasarnya kan nggak mikir. Jadi hanya fokus produksi aja, kalau gitu ikut aja, nggak apa-apa, untuk belajar seperti itu. Tapi kalau mulai dari nol, tadi biasanya kalaupun jangan dapat bakalan, otomatis biasanya bakalannya harganya terlalu mahal biasanya. Iya. Karena jangan yang butuh barangnya nggak banyak, harganya kemahalan. Ketika dijual, lu kok rugi. Nah, itu karena biasanya bukan karena harga pasar dagingnya, tapi karena bakalannya yang terlalu mahal, biasanya seperti itu. Terlalu mahal, ya. Jadi nggak imbang akhirnya seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi santai aja kalau untuk pemula. Jadi pinternya peternak ataupun teman-teman pemula itu bukan ini ya, karena ikut pelatihan gitu ya, tapi karena lebih banyak prakteknya. Jadi semakin jenengan banyak ikut pelatihan di tempat A, B, C dan sebagainya, nanti bukan semakin pintar tapi semakin bingung. Di sana seperti ini caranya bikin pakan, di sini seperti ini, di sana alirannya seperti ini, di sini alirannya seperti ini. Jadi makin lama makin bingung. Makanya kalau saya kan sejak awal misalnya untuk SOP kesehatan dan sebagainya, ada satu guru atau satu SOP yang saya pakai, misalnya di Dr. Dedi di Dairy Pro, ya saya pakai itu terus sampai saat ini. Ketika ada masalah ya kita istilahnya konsultasinya ke beliau, jadi enak. Nah, istilahnya SOP-nya juga kita ikuti terus. Kemudian pakan, Pak Ibnu Akil modelnya seperti ini, pakannya dari limbah-limbah, mainnya silase aja dengan sentra dan sebagainya, seperti itu, ikuti seperti itu. Jadi ketika ada si A misalnya ada pakannya seperti ini, si B seperti ini, kita tidak bingung. Kita bisa istilahnya bisa santai aja lah, nggak gumun, nggak terlalu takjub, karena kita sudah punya metode, punya guru yang kita ikuti seperti itu. Jadi malah lebih enak nanti perkembangan usahanya. Lainnya monggo, masih ada berapa menit lagi yang ingin didiskusikan, silakan. Oke, Mas Koir, bertanya tentang domba yang tadi pangsa pasarnya ada di daerah Tegal dan Brebes. Kebetulan dari jarak Purwokerto tidak jauh. Kalau memang ada target penjualan ke sana dari Mas Koir sendiri, apakah kita bisa mengikuti tentang pasarnya itu dengan Mas Koir? Jadi yang pertama adalah terkait dengan nanti diskusinya adalah kalau di lapangan ini Mas, spek bakalannya dulu. Jadi kan ada sumber-sumber bakalan atau belum, dengan kira-kira harganya juga harga berapa, karena ini kan akan digandengkan dengan istilahnya harga jual. Jadi misalnya tadi harga bakalan misalnya katakanlah 50 ribuan misalnya, sampai 55.000 misalnya. Nah, nanti di Purwokerto dapatnya harga berapa? Nanti kalau misalnya harganya sudah di atas itu kan berarti kan nggak masuk dengan target pasar kan gitu. Karena biasanya rata-rata kan harga jual saat ini di angka 51-52-an biasanya untuk siap potong ya di kandang seperti itu. Tapi kalau sudah ada bakalannya dan jumlahnya juga sekali panen tuh biasanya harus mintanya satu red biasanya 80 ekor Mas, satu kali produksi. Dan biasanya mereka mintanya nggak putus. Jadi kalau dengan misalnya target panennya 80 ekor 2 minggu sekali, itu stok yang dipelihara itu jangan harus 5 kalinya. Jadi sekitar 400 ekor. Seperti itu. Jadi nanti seperti itu bakalan yang pertama. Kedua adalah nanti pakan. Biasanya kalau pakan ini kan
kalau misalnya atas nama saya yang jual, ini ambilnya kambingnya kandang uang misalnya, ataupun dari mitranya kandang uang, berarti otomatis pakannya harus sama, karena nanti berkaitan dengan kualitas daging. Nah, jangan sampai, karena mereka tahu misalnya 80 ekor, tak sisipin 20 ekor dari luar gitu Mas ya, dari bukan SOP kita, mesti tahu mereka. Ini nggak masuk, nggak nyampe target. Ini kok beda karkasnya, beda kualitas dagingnya seperti itu. Itu yang sebenarnya akan membunuh bisnis yang sudah jalan. Jadi nanti mereka akan tidak percaya lagi seperti itu. Makanya kalau kami biasanya belum waktunya panen ya kita tidak panen. Misalnya mereka minta, Mas ini permintaan gede banget, yang awalnya 2 minggu sekali minta 1 minggu sekali. Bahkan ada yang minta seminggu 2 kali. Kita bilang ada barangnya tapi belum cukup umur untuk dipanen. Kalaupun dipaksa dipanen, nanti kalau ada kerugian ya mereka akan menanggung sendiri. Biasanya mereka kan nggak mau juga, akan mundur. Nah, jadi seperti itu, karena kita menginginkan kontinuitas. Jadi nggak hanya sekedar kita punya barang jual, nggak sekedar seperti itu. Karena biasanya yang susah itu nyari ini Mas, nyari bayarnya sebenarnya gampang, mempertahankannya itu yang susah. Jadi biar kita tetap langgeng dan juga nyari yang bayarnya enak, yang susah itu seperti itu. Yang dia bisa misalnya bilang tempo seminggu ya seminggu bisa lunas, dan juga order lagi seperti itu enak. Yang susah seperti itu. Makanya kalau saya misalnya bakul ada pembeli itu kan tak tanya dulu kemampuan dia berapa, nanti kita bikinkan klaster produksinya. Jadi misalnya saya satu bakul itu satu klaster produksi biasanya saya. Jadi tadi mereka mintanya 50 ekor, 60 ekor. Misalnya kalau yang di Madiun ini kan yang bakul-bakul dekat sini ada yang minta satu orang itu kan mintanya minimal 50 ekor sekali pengiriman. Kemudian kemampuannya 2 minggu sekali, berarti sebulan 100 ekor. Itu saya nyetoknya barang itu ya 5 kali produk target panennya. Berarti sekitar 250 yang saya pelihara. Belum lagi ditambah stok cadangan bakalannya. Jadi misalnya 50, tak lebih 50, jadi sekitar 300-an ekor. Itu hanya untuk melayani satu bakul dengan 2 minggu sekali panen. Jadi mikir produksinya seperti itu, nggak misalnya hari ini Pak, hari ini ada 50 ekor, besok nggak ada lagi, nanti di bulan depan ada lagi, lah itu susah. Mereka nggak mau biasanya. Iya. Nah, yang seneng tuh mereka kalau dapat peternak yang bisa bantu mereka, jadi mereka nggak bingung mikir nanti kalau saya jualan barangnya dari mana ya, itu nggak bingung. Bahkan kalau kita biasanya sudah kita set dalam 1 tahun tuh tanggal panennya kapan aja itu bisa di set Mas. Jadi 1 tahun kita panennya mulai tanggal berapa, bulan Juni, bulan apa, tanggal Juli, bulan dan sebagainya, seperti itu bisa dikontrak seperti itu. Dan mereka nanti akan komitmen. Nah, ini tak sediain barang seperti ini, ya mereka harus wajib ambil. Nah, seperti itu. Nanti per 6 bulan kita evaluasi harganya. Misalnya ada kenaikan bakalan, ya kita naik berapa, Rp1.000 atau Rp2.000, seperti itu. Itu yang sejak beberapa tahun terakhir saya lakukan kayak gitu. Itu sama-sama jalannya. Jadi yang produksi fokusnya ngurus produksi, yang marketing fokusnya ngurus marketing. Modelnya seperti itu. Ya, informasinya memang kebutuhan pasar untuk domba itu masih luas ya Mas. Masih sangat luas. Ya. Oke, gitu aja Mas. Yeah. Jadi kalau malah potensinya sebenarnya kan jual bakalan. Jadi breeding itu kan kalau jual bakalan itu relatif lebih gampang. Yang penting yang punya barang aja diposting, insya Allah disamperin sama orang-orang kan gitu. Karena rata-rata mereka berpikirnya kan tadi fattening ya, atau penggemukan. Nah kalau mereka misalnya ada bakalan kayak gitu ya mesti disikat langsung. Mereka mau jumlahnya 5 ekor, 3 ekor pun juga mesti akan gampang jualnya daripada jangan punya gemukan. Kalau gemukan biasanya ditanya tadi kontinuitasnya seperti apa. Kalau untuk bakul-bakul yang besar ya, sama arti yang dia sudah relangannya bukan lagi pedagang, tapi pebisnis, biasanya mereka menyukai kepastian. Harganya agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting pasti barangnya ada, pasti kualitasnya. Yang selama ini yang saat ini saya fokus apa misalnya ya, menservis di situ. Makanya saya setiap bulan ke Jawa Tengah itu yang ngunjungin bakul. Jadi saya merawat bakul itu gimana, ada keluhan nggak, komplain nggak, dan sebagainya. Kemudian ke supplier pakan, ke mitra-mitra peternak itu dalam rangka itu biar bisnisnya aman lah.
Itu karena nyari yang kayak gitu susah hari ini. Kali pengalaman, ada yang bayarnya nggak enak, kayaknya harganya tinggi tapi cuma belinya sekali, habis itu nggak beli lagi, atau mereka nyari peternak yang lain, nanti pas bingung barang kita yang dimintain lagi lah, itu kan nggak enak. Hanya pas butuh pas dia kesini, kalau nggak butuh nggak kesini lah, itu kan nggak enak. Enak yang setiap bulan atau setiap minggu sudah jelas panennya, sudah jelas bayarnya. Ya, dapat dikit-dikit dan yang penting untung kan gitu. Seperti itu aja sih kalau hari ini. Dan volumenya gede seperti itu. Pola sekarang yang aman adalah seperti itu. Bahkan kalau saya sendiri untuk di kambing ya fokusnya semuanya B2B semua, grosir kayak gitu modelnya. Jarang yang ngecer. Seperti itu. Kalau yang diecer malah yang produk-produk sampingan aja yang fokusnya diecer. Tapi kalau untuk kambing semuanya untuk penghasilan saya yang mingguan itu ya dari hasil panen tadi, dari hasil penjualan domba-domba penggemukan. Gitu. Yang megang mungkin 50% lebih pemasukan yang ada di kandang uang dari sektor tadi hulunya. Nah, kalau untuk breeding ya larinya ke kandang, beli kandang bangun kandang, beli induan lagi, beli pejantan kayak gitu aja, diuter-uter dibalik-balikin ke aset kan gitu. Model seperti itu. Kalau untuk penjualan tadi trading model seperti itu, jual gemukan ya bayar operasional karyawan, lebih ke arah situ. Sama untuk kita bertahan hidup gitu aja guys, untuk makan sehari-hari. Mas, satu lagi nih Mas. Iya, monggo Pak Syah. Untuk fattening, sebenarnya standarnya kenaikan badannya domba atau kambing itu per hari itu berapa sebenarnya Mas? Ada yang bilang per bulan itu 6 kilo, ada yang bilang 3 kilo. Sebenarnya gimana mana yang benar sebenarnya Mas? Jadi tergantung ini, pertama jenis kelamin jantan dengan betina berbeda. Jantan relatif lebih cepat pertambahan bobotnya dibandingkan dengan betina. Dan yang kedua genetik. Domba lokal ekor tipis dengan ekor gemuk, dengan Garut, dengan Texel atau Merino atau Dombos itu jauh berbeda kan seperti itu. Kalau kami sendiri di kandang uang kita hanya mentargetkan pertambahan untuk betina ya, itu 100 gram per hari. 100 gram ya Mas ya? Nah, jadi sebulan rata-rata 3 kiloan. 3 kilo. Untuk keberhasilan produksi lah. Kalau sudah tembus gitu insya Allah sudah cukup, sudah untung lah seperti itu. Nah, kalau ada yang lebih misalnya dapat genetik yang bagus, ya itu bisa lebih biasanya. Seperti bisa 3,5 atau 4 kilo seperti itu. Tapi kalau jantan biasanya targetnya adalah 4 kilo minimal biasanya. 4 kilo ya. Seperti itu per bulannya. Nah, biasanya kalau jantan lebih tinggi seperti itu. Jadi nanti genetiknya beda. Kalau misalnya main dombos ya dombos nyari 5 kilo sebulan juga enteng banget kan gitu. Ataupun genetik karena dia ada darah Texelnya, ada darah Merino-nya, domba-domba luar itu relatif lebih cepat kan gitu. Cuma kan harga bakalannya yang mahal kan gitu. Jadi harus disesuaikan antara ini genetik tadi dengan kita kebutuhannya siap potong. Kalau yang siap potong yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja kan seperti itu. Yang penting untuk putaran harian kan gitu. Paling yang bagus-bagus nanti larinya kan jangan dipotong, larinya kita masukkan ke induk kan gitu. Indukan ya. Yang penting tadi targetnya seperti itu. Nanti target itu berkaitan dengan pakan, nanti juga pakan berpengaruh. Bisa sampai 50% dari pakan. Tapi juga ada faktor lain, karantina, pemberian upah cacingnya seperti apa, kemudian dicukur atau enggak, itu juga berpengaruh. Kemudian nanti kandang, nanti koloninya besar koloni besar atau koloni kecil, makin sempit dia makin pertumbuhannya makin bagus. Juga suhu, misalnya daerah dataran tinggi dengan dataran rendah, konversi pakannya biasanya bagusan yang tinggi, yang dataran tinggi yang dingin biasanya yang sejuk, kambingnya lebih sehat, biasanya lebih bagus hasilnya daripada yang dataran rendah atau daerah panas. Jadi faktornya banyak banget faktornya. Jadi nggak hanya cuma pakan dan sebagainya seperti itu. Jadi harus kompleks sih dari A sampai Z. Istilahnya ini ada semuanya ilmunya. Makanya kalau kami di kandang uang kita buatnya klaster-klaster Pak. Jadi yang khusus supplier ya khususnya nyari barang aja.
di pasar ataupun di peternak-peternak dan sebagainya. Kita juga bikin mitra breeding. Misalnya beli indukan dari sini, nanti kalau misalnya butuh pengen dijual kita beli lagi seperti itu. Kemudian klaster karantina atau terminal bayangan tadi fokusnya yang karantina, mulai nyukur, kemudian memandikan, kemudian ngasih obat cacing, vitamin dan sebagainya sendiri lagi. Kemudian ada klaster penggemukan, khusus dia menggemukkan domba yang sudah dikarantina seperti itu. Jadi di situ. Kemudian nanti ada bagian panen. Nah ini khusus yang marketing lah ya, yang nyervis bakul-bakul seperti apa, kapan jadwalnya panen, nanti ngerekap kiloannya berapa seperti itu. Nyortir juga mana yang dipanen, mana yang harus dipertahankan, mana yang misalnya bakul A ini sukanya misalnya beratnya hanya maksimal 25, nanti yang 25 up kemana, ini seperti itu. Jadi harus saya bagi-bagi biar nggak bingung, biar nggak istilahnya pikirannya banyak seperti itu. Jadi meskipun tadi Mas bilang ya. Tadi Mas bilang kalau fattening makin sempit kandangnya semakin, maksudnya kandangnya sempit terus semakin padat, semakin pertumbuhannya makin cepat. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi kalau kan modelnya sistem fattening kayak model sistemnya ayam. Jadi dia mainnya kan populasi berbanding luas kandang. Jadi semakin dia nggak banyak gerak, semakin dia hanya fokusnya untuk makan aja. Iya. Jadi misalnya dibuat koloni kecil 1 meter, misalnya diisi 4 atau 3 itu atau misalnya diisi 2, misalnya setengah meteran itu jauh lebih, dia lebih fokus untuk makan daripada yang koloni besar itu. Dan dia dibuat tidak banyak bergerak, tidak banyak lari-larian. Jadi konsepnya berbanding terbalik dengan breeding. Kalau breeding kan dibuat seliar mungkin, dia sebebas mungkin, senyaman mungkin. Kalau di fattening beda, dia dipres, dibuat model produksi kan. Iya ya. Kayak ayam, ilmunya sebenarnya saya nirunya ini adalah ilmunya ayam. Jadi feedlotnya kebetulan kan dokter hewan saya, dokter Gina, Doyo, dan juga teman-teman yang lain kan basicnya pernah kerja di perusahaan perayaman. Jadi untuk standarisasi produksinya, obat-obatan, vaksinasi dan sebagainya kita nirunya ya dari perusahaan itu, perusahaan-perusahaan besar. Nah kita coba aplikasikan di domba kan gitu. Cuma kalau kita kan, kalau mereka kan bisa dari hulu sampai hilir dalam satu perusahaan. Kalau kami di kandang uang kan dengan modal yang terbatas, SDM yang terbatas, ya modelnya di klaster-klaster tadi. Oh kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini, gini bagiannya ini. Yang penting sistemnya sistem pabrik. Modelnya hanya main supply chain, sebenarnya seperti itunya aja yang kita niru industri, tapi dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal aja. Jadi kandangnya ada yang punya 20, ada yang 5 ekor, itu nggak apa-apa, tapi kita gabung-gabungkan aja. Yang penting masih satu kawasan gitu aja, biar operasionalnya nggak terlalu tinggi kan gitu. Jadi makanya saya jarang di kandang. Saya sama dokter hewan Doyo itu lebih banyak ke lapangan untuk nata produksi, supplier. Tapi bagi tugas biasanya saya ngurusin supplier, dokter Doyo yang ngurusin marketing, yang ngurusin pedagang, nyortir dipanen. Biasanya kita bagi, saya di hulunya, dia di urusan marketingnya ataupun urusan sama bakul-bakul gitu. Jadi kadang tukeran, nanti kan saya ngurusin bakul, dia ngurusin peternak gitu. Jadi bagi tugas. Kalau di kandang saya sendiri ada manajer ini ya, produksinya ada adik saya sendiri, Arya, yang ngurusin bab silase, bab cara ngasih makan, ngarantina dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ngobrolnya ke kandang uang misalnya ya, dengan ke sini ngobrolnya bab teknis, ya jangan sama saya, sama adik saya aja lebih jelas, karena dia setiap hari ribuan ekor mungkin yang sudah dipegang selama setahun kan gitu ya. Setahun mungkin ada 5.000 sampai 6.000 ekor yang dia pegang kan gitu. Jadi lebih kena. Kalau ngobrol bisnis, marketing dan sebagainya, bisa janjian sama saya lebih enak, karena kalau nanti di kandang nggak jelas semua, nggak paham, karena di kandang kan orang produksi bukan orang marketing kan gitu. Jadi makanya di agenda, kalau mau bikin agenda jelas dulu, dibuat kira-kira mau ngobrolnya bab apa. Kalau bab produksi bisa sewaktu-waktu, karena memang orang-orang produksi kan standby di sini di kandang pusat. Kalau saya, Dr. Doyo, ini lebih banyak ke mitra, ke klaster-klaster kami di luar kandang sini kan. Nah ini perlu waktu janjian seperti itu. Ada lagi mungkin terakhir?
Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Halo Mas, mau tanya lagi. Iya, Mas Taufik, monggo. Berarti di kandang uang ada mitra Mas ya? Ada mitra. Jadi kebanyakan kalau untuk mitra ini kebanyakan yang breeding, Mas. Jadi fokusnya adalah tadi pabrik cempe. Jadi misalnya jenengan pelihara breeding, nanti bingung jualnya kemana, Mas. Ya, kalau asalnya dari sini, dari kandang uang, ya mesti kita beli. Nah, terutama untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan Madiun. Jadi kalau masih di sekitaran sini, sekitaran Madiun, Magetan, Ponorogo, Jawa Tengah, mungkin daerah Blora, daerah Cepu, seperti itu, kami juga ada mitra-mitra yang kadang-kadang kita main ke situ, pulang bawa cempe, nanti belikan indukan lagi, seperti itu. Oh, ketentuannya gimana itu Mas? Biasanya kalau saya jualnya kan paketan, Mas, paketan ini ya, satu jantan minimal, biasanya untuk pemula biasanya satu jantan 5 betina. Nah, untuk betinanya ini jenengan bisa tambah per bulan. Jadi kalau jenengan misalnya punya duit, punya rezeki itu mau dimasukkan ke aset, ditambah induk, nambah induk seperti itu. Atau cempenya dijual, biasanya rata-rata kalau mitra-mitra saya dari 5 itu kan panen cempe 5 sampai 7 ekor. Itu dijual semua, nanti minta dikirim indukan lagi, nambah 2 atau nambah 3. Seperti itu terus, diputar terus, digulung terus. Sampai jadi tadi idealnya berapa? 40 ekor. Maksudnya ketentuan pakan apa itu dari situ? Ya kalau pakan sendiri kan ini ya, kalau breeding kan relatif hijauan kan. Jadi kalau breeding sendiri pakannya ya hijauan. Jadi kan harus siap makan dulu. Oh. Kalau konsentratnya nanti bisa, kalau konsentrat breeding di sini kan ada juga, misalnya jangan butuh dan sebagainya bisa beli juga di kandang uang. Itu ya. Jadi monggo aja nanti untuk lebih jelasnya, misalnya kalau domba yang kita sediakan apa, ada dombos, ada lokalan dan sebagainya. Dan yang dombos yang masih darah ataupun yang sudah jadi induk, nanti bisa dicek aja di kandang uang plus minusnya seperti apa, bisa ngobrol-ngobrol lebih intens, nanti bisa teman-teman langsung action juga seperti itu. Pengiriman langsung ya? Iya, dikirim seperti itu. Jadi biasanya kalau kami kan modelnya domba kita karantina terlebih dahulu, biasanya kita latih dulu makan silase, karena biasanya rata-rata konsumen kami atau mitra kami itu pengennya kan, Mas saya beli domba yang sudah mau makan silase kan gitu, biar silasenya di sana nggak perlu latih kan gitu. Biasanya rata-rata seperti itu. Jangan masih makan rumput Mas, nanti saya pusing. Pokoknya istilahnya ngasih makannya. Seperti itu. Jadi rata-rata mereka belinya yang ada di kandang uang yang sudah kita minimal karantina, ngasih obat cacing, kadang sudah kita kawinkan dulu, kemudian sudah mau makan silase, jadi tinggal di sana meneruskan aja, nunggu sampai lahir tadi seperti itu. Kalau di Tulungagung bisa ya, mitra sama situ. Apa? Tulungagung, ya kan Tulungagung. Oh, yang Tulungagung. Nanti kalau Tulungagung ya tinggal populasinya aja Mas, nanti Mas, gampang lah. Nanti bisa kita rembukan di kandang uang seperti itu. Yang cek aja nanti kawan-kawan kalau ada waktu jangan main aja di kandang kami untuk cek kira-kira seperti apa induk-indukan yang kita pelihara di sini, caranya seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Oh iya. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas semangatnya, kemudian atensinya untuk belajar bersama kami di kandang uang. Jadi dari pertama, kedua, ketiga live Zoom kita, itulah yang kita sampaikan, yang kita kerjakan di kandang uang di sini. Buat teman-teman misalnya pengen kunjungan, monggo. Yang pengen magang juga silakan bisa daftarkan dirinya, waktunya, seperti itu jadwalnya, seperti itu di CS pelatihan. Kemudian kita akhiri pelatihan kita pada malam hari ini atas nama kandang uang dan juga teman-teman di customer service, Dr. Sultan dan juga Dr. Doyok juga, kita mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun pelayanan kami yang belum maksimal. Kemudian terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di grup ataupun di offline ya di kandang kami. Kita tunggu kedatangannya. Terima kasih banyak, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.